Star Hegemon Body Art Chapter 1426. Dirilis. Bab 1426 Keturunan Peng Emas. Cahaya keemasan melesat di udara, menembus langsung ke altar. 9 pilar batu memancarkan riak besar saat merobek penghalang. Cahaya keemasan ditujukan untuk pedang hitam, tetapi hanya 30 meter darinya. Tanda dewa menyala di pilar batu, dan penghalang kedua muncul di sekitar pedang hitam. Penghalang kedua memblokir cahaya keemasan, tidak membiarkannya menyentuh pedang. Saat semua orang tertegun oleh serangan mendadak itu, sesosok tubuh muncul di udara. Ketika mereka melihat sosok itu, para ahli ras kuno bersorak. Pendatang baru ini adalah seorang pria yang lebih tinggi beberapa kaki dari orang biasa. Dia memiliki sepasang sayap, dan wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau. Dia memiliki pupil emas, dan ketika dia berkedip, cahaya keemasan yang menembus jiwa orang-orang bersinar. Rambut panjangnya menari tertiup angin. Hahaha, ras kuno jenius surgawi telah tiba. Lihatlah Peng Wansheng, teriak seorang ahli ras kuno. Dia adalah ahli perwakilan mereka dalam perjalanan ini. Rumor mengatakan bahwa Peng Wansheng memiliki garis keturunan dari Peng besar sayap emas. Lebih jauh, garis keturunannya sangat murni dan menunjukkan tanda-tanda kembali ke masa yang lebih kuno, bisik salah satu ahli aliansi keluarga kuno. Begitu Peng Wansheng muncul, dia menekan orang lain dengan tampilan dominannya. Para ahli korupsi semua mundur. Dari kekuatan di sini, aliansi keluarga kuno memiliki Saguangyan, sedangkan ras kuno memiliki Peng Wansheng. Tapi jalur rusak tidak memiliki ahli pada level itu. Untuk amannya, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Mereka tidak ingin terlibat dalam pertempuran di antara orang-orang setingkat itu. Nasib dua orang sial yang dibunuh oleh Saguangyan masih segar dalam ingatan mereka. Tatapan Peng Wansheng tampak seperti listrik. Dia menatap dengan rakus pada pedang hitam itu. Dia juga memperhatikan bahwa itu pasti item ilahi. Saguangyan, kamu juga di sini. Peng Wansheng berpaling ke Saguangyan. Keduanya saling kenal. Tetapi ketika Peng Wansheng melihat Long Chen, tatapannya menjadi dingin. Kamu Long Chen. Kamu bisa mati. Petik 2. Cahaya keemasan bermekaran dari sayap Peng Wansheng, dan dia menembak ke arah Long Chen dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan beberapa bayangan belakang. Serahkan padaku. Chu Yao hendak membentuk segel tangan saat tangan Long Chen terayun. Mengabaikan Peng Wansheng, tangannya berputar di udara 2 kali, secara mengejutkan menghindari cakar dan menamparkan wajah Peng Wansheng dengan sudut yang tidak bisa dipahami. Po! Suara tamparan ini bahkan lebih keras daripada saat Saguangyan ditampar. Lengkungan aneh itu akhirnya meningkatkan kekuatan pergelangan tangan Long Chen saat tamparannya mengenai. Kekuatan besar di balik tamparan ini menyebabkan orang bahkan melihat riak di luar angkasa. Angin kencang meniup pasir. Peng Wansheng menabrak salah satu pilar batu. Rahang semua orang jatuh serendah mungkin. Situasi seperti apa ini? Wajah Saguangyan telah ditampar. Dan sekarang Peng Wansheng juga telah ditampar wajahnya. Peng Wansheng telah dengan sempurna meniru Saguangyan. Sudut dia dipukul, pilar batu yang dia hancurkan, semuanya sama. Melihat tangannya masih dalam postur menamparkan yang sama, jantung semua orang berdetak kencang. Long Chen menantang surga. Dia telah menamparkan wajah dua jenius surgawi yang tak tertandingi. Pan Wansheng memiliki tubuh fisik yang kuat, namun tamparan ini masih membuatnya merasa sedikit pusing. Yang terpenting, tamparan ini benar-benar membuatnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia ditampar wajahnya. Dia tidak memiliki pengalaman di dalamnya, dan butuh beberapa detik baginya untuk memahami apa yang telah terjadi. Kamu manusia hina, kamu berani menghujat ras Golden Peng yang mulia. Hari ini, saya akan merobek mayat Anda, dan besok, saya akan membasmi sekte Xuan Tiandao. Aku akan membunuh semua orang dari jarak jauh yang berhubungan denganmu. Peng Wansheng meraung marah. Sayap emasnya menyebar, dan aura agung menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Tekanan yang kuat turun, dan semua celestial yang hadir bergegas pergi ketakutan. Ada semacam kemauan yang dilepaskan dari Peng Wansheng yang membuat mereka merinding. Sepertinya kita tidak akan bisa menghindari pertempuran hari ini. Peri Chu Yao, kamu bisa memilih salah satu dari keduanya. Long Chen menghela nafas. Baik Peng Wansheng dan Saguangyan adalah eksistensi yang sangat kuat yang kekuatannya melampaui peringkat 9 celestial. Ketika mereka melepaskan aura mereka,
Long Chen bisa merasakan bahwa Heavenly Tao menjadi satu dengan tubuh mereka. Itu bukan cara Celestial meminjam energi Dao surgawi. Sepertinya mereka sendiri adalah bagian dari Heavenly Tao. Kekuatan mereka adalah kekuatan Tao surgawi. Kekuatan semacam ini sangat mendominasi. Dia samar-samar merasakannya dari Ziyan, dan dia juga merasakannya dari Pilferi, Yu Qingxuan. Pada saat itu, dia hanya merasa tubuh mereka mengeluarkan fluktuasi aneh yang sangat berbeda dari Celestial. Namun, ketika dia bertemu Leng Yuyan, dia terkejut merasakan fluktuasi yang sama dari tubuhnya juga. Dia tidak terlalu memperhatikan pada saat itu, tetapi sekarang aura Peng Wansheng juga dilepaskan. Dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah puncak dari Heavenly Tao. Alih-alih meminjam kekuatan Tao surgawi, mereka sendiri yang mengendalikan kekuatan itu. Dia juga merasakan jenis fluktuasi yang sama dari Chu Yao, jadi dia percaya bahwa Chu Yao juga ahli yang menakutkan pada level itu. Lalu dia menyuruh Chu Yao memilih satu. Dia belum mencapai tingkat kesombongan di mana dia bisa mengalahkan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Lalu aku akan memilih Sa Guangyan. Saya berspesialisasi dalam pertahanan, bukan menyerang. Saya mungkin tidak akan bisa melakukan apapun pada Peng Wansheng. Tapi kamu harus hati-hati. Mereka telah melampaui peringkat 9 Celestial, jadi kamu tidak bisa terlalu percaya diri, Chu Yao memperingatkan. Jangan khawatir, aku cukup pandai bertarung. Long Chen tersenyum. Pada saat ini, tanda emas berputar di sekitar tubuh Peng Wansheng. Dia tampak seperti terbuat dari emas. Seperti Dewa Iblis Emas, dia menyerang. Sa Guangyan, aku ingin membunuh orang ini sebelum berebut pedang denganmu. Teriak Peng Wansheng. Meski marah, dia masih mempertahankan sebagian akalnya. Dia khawatir saat dia menyerang Long Chen, Sa Guangyan akan merebut pedang hitam itu. Jangan khawatir, Long Chen adalah musuhku juga. Aku akan menangani wanitanya. Teriak Sa Guangyan. Dia tidak lagi memanggilnya peri Chu Yao. Seseorang seperti Chu Yao yang penuh dengan spiritualitas dan merasa seperti dewi kehidupan akan membuat orang tanpa sadar merasa baik padanya. Meskipun seseorang belum tentu mencapai titik ingin mengejarnya, mereka masih menginginkan bantuannya. Namun, ketika Chu Yao secara pribadi menyatakan bahwa Long Chen adalah calon suaminya, Sa Guangyan tidak dapat menyembunyikan kebencian dan kecemburuannya. Lebih jauh, dia melihat bahwa pedang hitam itu dilindungi oleh batasan. Mengambil pedang akan membutuhkan waktu yang lama. Dia tidak ingin membuang-buang waktunya melalui semua masalah yang akan membahayakan nyawanya. Bahkan jika dia berhasil menembus batasan, itu masih bisa direnggut oleh orang lain. Jadi melihat Peng Wansheng menyerang Long Chen, Sa Guangyan membentuk segel tangan dan membanting telapak tangannya ke tanah. Lautan pasir sekali lagi melonjak dan menyerang Chu Yao. Tanda petir melintas di kaki Long Chen. Sepertinya dia memakai sepatu petir. Dengan satu langkah, dia muncul puluhan mil jauhnya. Dia tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia pindah lebih jauh. Kamu ingin lari? Teruslah bermimpi. Tidak ada yang pernah berhasil melepaskan diri dariku. Ejek Peng Wansheng. Dengan tamparan sayapnya, dia mencapai kecepatan puncaknya. Long Chen juga tidak lambat. Dia berulang kali mengelak di udara saat dia melesat pergi. Dengan pengejaran Peng Wansheng, mereka dengan cepat muncul di kejauhan. Adapun lokasi aslinya, Chu Yao belum pindah. Dengan lautan pasir yang menerjang ke arahnya, dia hanya membentuk segel tangan. Tiang kayu tiba-tiba tumbuh dari tanah. Setiap tiang kayu memiliki tebal 3 meter dan tinggi ribuan meter. Tanda emas gelap berputar di sekitar mereka. Tiang kayu berbaris dan bersilangan, membentuk kotak kayu besar, dan pasir tidak mampu mengguncang tiang kayunya. Bukan hanya pasir tidak mampu berbuat apa-apa pada tiang kayunya, tetapi tiang kayunya juga menghambat pergerakan pasir. Menjadi jauh lebih sulit untuk bergerak. Kehilangan kelincahan aslinya, tidak mungkin pasir membentuk pusaran lagi. Hanya sepertiga dari pasir yang bebas bergerak, dan sisanya dikunci oleh tiang kayu Chu Yao. Pasir ini memiliki energi inti Anda di dalamnya. Sekarang kamu tidak akan bisa mengambilnya kembali, kata Chu Yao. Sa Guangyan adalah pembudidaya elemen tanah varian yang jarang terlihat. Dia memiliki tubuh roh pasir bawaan yang memungkinkannya mengendalikan pasir. Sebagian pasirnya adalah pasir intinya. Itu diciptakan melalui energi Dao surgawi, energi jiwa, dan darahnya. Energi inti semacam itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu memiliki kekuatan asimilasi. Ketika pasir intinya mendarat di tanah, itu bisa menarik semua pasir di wilayah tersebut,
dan bahkan bisa menghancurkan bebatuan untuk membuat lebih banyak pasir. Pasir intinya adalah pemimpin pasukan pasir raksasa. Selama Saguangyan mau dan punya cukup waktu, dia bisa mengubah seluruh dunia ini menjadi dunia pasir. Itu adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Terus, aku bahkan tidak menghabiskan 1/1000 energi inti yang kamu keluarkan, ejek Saguangyan. Ini adalah pertarungan atrisi. Tidak ada pihak yang bisa mendapatkan keuntungan atas yang lain. Satu-satunya cara untuk menang adalah menjadi lebih efisien dengan energi mereka. Chu Yao hanya tersenyum. Saya harus memberitahu Anda bahwa jumlah energi yang dimiliki seorang pembudidaya kayu bahkan lebih besar dari yang Anda bayangkan. Selanjutnya, ini adalah dunia roh, dan udaranya dipenuhi dengan energi kehidupan. Energi yang saya keluarkan terisi kembali dengan cepat. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Petik 2. Hati Saguangyan bergetar. Tepat pada saat ini, suara ledakan terdengar di langit. Mereka juga mulai bertarung di sisi lain. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1427. Dirilis. Bab 1427 tamparan berturut-turut di wajah. Long Chen bergegas pergi, menghindari serangan Peng Wansheng. Namun, Long Chen dikejutkan dengan kecepatan lawannya. Dia benar-benar layak menjadi keturunan Peng Emas. Kecepatannya sangat cepat. Seni gerakan yang Long Chen gunakan adalah salah satu teknik petir yang dia lihat ahli petir dalam penggunaan medan perang kuno. Lei Long telah memahaminya dan mengajarkannya padanya. Kecepatannya sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Peng Wansheng. Meskipun kecepatan Long Chen satu tingkat lebih rendah dari Peng Wansheng, dia jauh lebih gesit dan memungkinkan dia untuk menghindari serangan Peng Wansheng. Karena kecepatannya yang tinggi, Peng Wansheng tidak dapat mengontrol perubahan kecepatan dengan sempurna. Manusia pengecut. Begitu kamu bertemu ahli, kamu hanya bisa kabur seperti kelinci. Ejek Peng Wansheng. Long Chen mengabaikannya, dan hanya setelah dia cukup jauh dia akhirnya berhenti. Peng Wansheng bergegas langsung ke arahnya, jadi Long Chen berbalik, menghindari cakar Peng Wansheng dan menamparkan wajahnya. Po! Tamparannya datang tanpa peringatan dan tidak mengandung niat membunuh. Gerakannya mengalir secara alami, dan Peng Wansheng sekali lagi terpukul. Sudah lama sejak aku melakukan ini. Tangan saya terasa sedikit keluar dari latihan, dan tidak sebersih sebelumnya. Inilah mengapa saya harus terus berlatih. Begitu Anda mencapai level setinggi itu, Anda harus terus berlatih setiap hari. Kehilangan 1 hari membutuhkan 10 hari untuk menebusnya. Long Chen melihat tangannya sendiri dan menghela nafas secara emosional. Dia benar-benar mundur. Sebelumnya, ketika dia bertemu orang-orang di alam yang sama, dia tidak perlu bersiap sama sekali untuk menamparkan mereka. Jika dia mengangkat tangannya, pasti mereka akan ditampar. Tidak ada yang bisa mengelak. Namun, sekarang dia tidak bisa. Dia perlu menyiapkan fondasi untuk tamparannya sebelum dia menggunakannya. Itu membuatnya menghela nafas. Astaga, apakah aku sedang bermimpi? Para ahli ras kuno tidak terlalu memperhatikan pertarungan Chu Yao dan Saguangyan. Mereka fokus pada Long Chen dan Peng Wansheng. Tepat sebelum ini, mereka telah melihat Peng Wansheng dengan sekuat tenaga mengejar Long Chen, sementara Long Chen hanya bisa menghindar. Namun dalam sekejap, Peng Wansheng terpukul oleh tamparannya. Suaranya sangat keras bahkan ribuan mil jauhnya, mereka mendengarnya dengan jelas. Itu benar-benar gemilang. Rasanya seperti ada 2 orang yang sedang bermain tag, lalu orang yang berlari itu tiba-tiba berkata dia tidak ingin bermain lagi, menamparkan wajahnya, dan menyuruhnya untuk menyala. Ini benar-benar berbeda dari pertempuran besar yang mereka harapkan. Mereka tidak dapat menerima ini. Peng Wansheng adalah salah satu ahli top ras kuno, seseorang di atas tingkat peringkat 9 celestial. Namun, dia telah ditampar wajahnya secara berurutan. Apakah dunia sudah gila? Kamu beruntung, atau orang yang ditampar adalah kamu, kata Chu Yao kepada Saguangyan. Omong kosong. Sampah Long Chen, kotoran manusia, dan sampah. Dia pasti akan dibunuh hari ini. Kamu harus, Saguangyan tiba-tiba melontarkan kutukan keras, membuat semua orang melompat kaget. Mereka tidak tahu mengapa Saguangyan meledak dalam amarah. Chu Yao tersenyum tipis. Setelah bersatu kembali dengan Long Chen, sangat sedikit hal yang bisa membuatnya marah sekarang.
Hanya sampah yang akan menggunakan gerakan buruk. Chu Yao menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, tombak muncul dan menembaknya dari belakang. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga membuat semua orang lengah. Tombak itu menembus tubuh Chu Yao, tetapi tidak ada darah. Chu Yao perlahan memudar, dan tombak itu larut menjadi pasir. Tiba-tiba, bayangan menutupi bumi saat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Penjaraton. Tanaman merambat berduri menutupi langit dan bumi, mengikat di sekitar Saguangyan. Cahaya tajam datang dari duri, membuat orang lain merinding. Rasanya seperti hanya melihat duri itu saja sudah membuat mereka sakit. Setelah melihat tanaman merambat berduri yang mengikat Saguangyan, semua hati mereka bergetar. Tertangkap di tanaman merambat ini adalah salah satu bentuk penyiksaan. Sen Armor. Ledakan. Tanaman merambat meledak, dan Saguangyan terbang keluar. Namun, saat dia terbang keluar, orang-orang melihat armornya berlubang. Darah perlahan menetes dari lubang itu. Astaga, seberapa tajam duri itu. Armor pasir Saguangyan sebanding dengan item ancestral. Teriak seorang ahli keluarga kuno yang akrab dengan Saguangyan. Pertempuran mereka terlihat sangat tenang. Tidak ada ledakan besar yang mengubah warna langit dan bumi. Tapi selama pertempuran yang tenang ini, hidup atau mati bisa ditentukan dalam sekejap. Tatapan Saguangyan serius saat dia keluar dari duri, tubuhnya berlumuran darah. Baru saja, dia mengutuk begitu keras untuk menarik perhatian Chu Yao dan kemudian menyelinap menyerangnya. Tapi plot kecilnya ini mudah dibaca oleh Chu Yao. Dia sudah lama bersiap, dan saat dia mengira dia telah berhasil, dia melancarkan serangan balik yang memaksanya ke dalam kondisi berlumuran darah ini. Dia telah meremehkan Chu Yao. Atau mungkin harus dikatakan bahwa dia telah meremehkan kekuatan serangannya. Pembudidaya kayu biasa hanyalah tabib dan tidak terampil dalam menyerang. Bahkan pembudidaya kayu yang dibudidayakan untuk bertarung masih terspesialisasi dalam pertahanan. Kekuatan serangan mereka tidak terlalu tinggi, tapi kekuatan serangan Chu Yao sangat menakutkan. Energi kayu Anda mengandung beberapa energi logam. Anda sebenarnya berhasil menggabungkan dua elemen yang saling bertentangan. Saya kira saya meremehkan Anda, kata Saguangyan dengan dingin. Karena itu masalahnya, aku akan serius. Pasir mulai berjatuhan dari tubuh Saguangyan. Semakin banyak jatuh, sampai kaki dan kakinya juga mulai berubah menjadi pasir dan mengalir menjauh, mengejutkan semua orang. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut suamimu dibunuh lebih dulu. Pinggang dan dada Saguangyan berubah menjadi pasir. Dengan senyum sinis, wajahnya juga hancur dan mengalir ke bumi. Ledakan. Tanah berguncang dengan kuat, dan tiang kayu yang mengikat lautan pasir meledak berkeping-keping. Chu Yao kaget dan buru-buru mundur. Panah pasir ditembakkan setelahnya. Hujan pasir jatuh dari langit. Panah pasir ini memiliki panjang beberapa meter dan sangat tajam. Mereka bersiul di udara, dan jumlahnya sangat banyak sehingga mustahil untuk menghindari mereka semua. Astaga, apakah ini kekuatan tubuh roh pasir? Dia benar-benar bisa berubah menjadi pasir. Seluruh lautan pasir adalah tubuhnya. Teriak peringkat 9 Celestial. Bahkan peringkat 9 Celestial sangat terkejut. Seorang ahli tingkat Saguangyan telah melampaui domain Celestials. Dia adalah jenis eksistensi lain. Tarian merah dan ungu, lautan bunga tak berujung memenuhi langit. Chu Yao membentuk segel tangan dan mulai bernyanyi. Kelopak bunga muncul di udara dan menutupi dirinya. Aroma mereka bahkan sampai ke penonton. Chu Yao mulai berputar ringan, rambut panjangnya melambai. Saat dia berputar, semakin banyak kelopak bunga muncul, turun dari langit. Dari kejauhan penonton merasa seperti sedang menyaksikan tarian dewi. Kelopak bunga beriak dengan cahaya putih ilahi. Kabut abadi merembes keluar dari mereka, membuat mereka berkilau dan bersinar. Ketika panah pasir itu mengenai kelopak bunga meledak, dan kabut abadi akan menyebar. Panah pasir yang terbang melalui kabut abadi kehilangan kekompakannya dan hancur berantakan. Pasir tak berujung, kelopak bunga tak berujung. Laut pasir keemasan dan lautan bunga putih saling bertabrakan. Kelopak bunga mulai menari dengan lembut dan anggun. Chu Yao seperti peri dari hutan kuno yang tidak memiliki aura pembunuh sedikit pun. Dia seperti dewi surgawi yang tidak tercemar sedikit pun oleh debu dunia fana. Dia cantik dan tak tersentuh. Ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan ahli jalur rusak semuanya tertarik oleh citra Chu Yao. Mereka bahkan lupa dia adalah musuh. Mereka belum pernah melihat pertarungan yang begitu indah,
dan mereka terdiam sesaat. Panah pasir semakin terkonsentrasi, sedangkan kelopak bunga menyebar, bertambah jumlahnya. Tariannya juga tumbuh lebih cepat. Ledakan. Lautan kelopak dan lautan pasir meledak. Lautan pasir berubah menjadi banyak naga yang marah, sedangkan kelopak bunga berubah menjadi angsa yang indah. Saat mereka melebarkan sayap, riak menghantam naga. Suara ledakan terdengar sekali lagi. Meskipun naga pasir itu ganas dan jahat, angsa-angsa itu juga kuat. Ketika keduanya bertabrakan, angsa akan pecah menjadi kelopak bunga yang akan melanjutkan pertarungan, sedangkan naga pasir tidak akan mampu menahan kekuatan angsa, dan mereka akan meledak, partikelnya jatuh ke tanah. Di udara, lautan kelopak mendominasi, sedangkan di bawah ada lautan pasir. Naga pasir terbang keluar dan angsa menari. Ini adalah adegan pertempuran yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Meski sangat ganas, pemandangan kelopak bunga yang menari membuat hati mereka rileks. Tetapi semua ahli yang menonton tahu bahwa ini adalah pertempuran gesekan. Baik lautan pasir maupun lautan kelopak membutuhkan energi untuk menjaganya. Keduanya bahkan sekarang, dengan tidak ada yang bisa menekan yang lain. Itu berarti bahwa pada akhirnya, pemenangnya akan pergi ke yuan spiritual siapapun yang bertahan lebih lama. Ketika mereka melihat itu, mereka terkejut, terutama para ahli keluarga kuno. Mereka semua tahu bahwa ketika datang ke pertempuran gesekan, tidak ada yang bisa mengalahkan seorang pembudidaya kayu. Jika tidak ada yang terjadi, maka berdasarkan pengetahuan umum ini, skala pertempuran ini pada akhirnya akan miring ke arah Cuyao. Berdengung. Tepat pada saat ini, fluktuasi menyebar dari kejauhan yang menyebabkan jantung mereka berdebar-debar. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1428. Dirilis. Bab 1428 Empirean. Wajah Peng Wansheng berubah ungu setelah ditampar oleh Long Chen. Itu bukan memar, itu hasil dari amarah. Tamparan Long Chen mungkin kuat, tapi itu tidak mengandung niat membunuh. Itu tidak menimbulkan rasa bahaya. Ini adalah pertama kalinya Peng Wansheng menghadapi lawan seperti itu. Orang yang tidak bertarung dengan serius semuanya adalah sampah yang bejat. Mengutuk Peng Wansheng. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Setelah ditampar 2 kali di wajahnya, bahkan jika dia membunuh Long Chen, ini akan menjadi noda selama sisa hidupnya. Dia adalah ahli yang tak tertandingi, dan dia dengan cepat menyadari trik di balik langkah Long Chen. Tetapi meskipun dia tahu triknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ahli bertempur, mereka akan bertarung dengan niat membunuh. Setiap serangan diluncurkan dengan niat membunuh. Namun, tamparan Long Chen murni untuk mempermalukan lawan-lawannya. Itu tidak bisa dirasakan, tapi rasa ditampar sangat menghebohkan. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada memotong lengan atau kaki. Dibandingkan dengan rasa sakit di tubuh, penghinaan mental ini jauh lebih menyakitkan. Meski diambang ledakan, Peng Wansheng harus memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia sekarang berpikir bahwa dia tidak bisa membunuh Long Chen. Dia perlu menangkapnya hidup-hidup dan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Peng Wansheng memelototi Long Chen, dadanya naik turun saat dia melakukan yang terbaik untuk menekan amarahnya. Manusia yang tercela, bisakah kau tidak bertarung seperti prajurit sejati? Raung Peng Wansheng. Jika Long Chen terus menghindar, Peng Wansheng tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Kecepatan Long Chen juga sangat bagus. Tapi yang lebih penting, auranya sangat aneh. Peng Wansheng mendapati dirinya tidak dapat dengan cepat menguncinya. Bukankah kamu yang mengutuk leluhurmu? Tidakkah menurutmu itu tidak pantas? Ejek Long Chen. Ras kuno terus-menerus mengejek umat manusia. Tetapi tanpa ras manusia, dari manakah keturunan setengah ras yang dikenal sebagai ras purba itu berasal? Saya menarik Anda ke sini karena saya tidak ingin diganggu oleh orang lain. Bukan karena aku takut padamu. Petik 2. Kalau begitu kamu bisa mati saja. Raung Peng Wansheng. Sayapnya mengepak sekali lagi, dan dengan rune emas berputar di sekitar mereka, dia muncul di depan Long Chen dalam sekejap, mengirimkan pukulan ke arahnya. Kamu tidak mampu membunuhku. Long Chen menyeringai. Dia juga mengeluarkan pukulan, 108.000 bintangnya berputar. Ledakan. Ini adalah tabrakan murni dari kekuatan fisik. Kedua belah pihak terlempar mundur beberapa mil. Kudengar tubuh fisikmu kuat dan tak tertandingi di antara ras manusia.
Sekarang saya mengalaminya. Saya kecewa. Itu sangat jauh dari kekuatan ras kuno. Ejek Peng Wansheng. Itu berbeda. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan keturunan campuran sepertimu. Mengejek Long Chen. Mati. Peng Wansheng sekali lagi menyerang, dan bola cahaya besar muncul di belakangnya. Bola cahaya adalah kumpulan kekacauan utama. Tidak mungkin melihat apapun di dalamnya. Ketika bola itu muncul, Long Chen merasakan semacam energi tiba-tiba menekannya, membuatnya merasa lemah. Sebuah manifestasi. Long Chen kaget. Bola apa itu? Mengapa dia tiba-tiba merasa lebih lemah saat muncul? Ledakan. Kali ini, dia dikirim terbang oleh pukulan Peng Wansheng, dan dia batuk darah. Rasanya pukulannya mengandung semacam kekuatan tersembunyi. Ini adalah jenis kekuatan yang tidak bisa dipahami Long Chen, dan itu sedang dalam proses menghancurkan tubuhnya pada saat ini. Hahaha, bukankah aku mengatakan bahwa kamu hanyalah sampah di depanku? Kekuatanmu seperti milik semut. Tertawa Peng Wansheng. Masa kekacauan utama di belakangnya berputar. Itu dipenuhi kabut tebal. Rasanya seperti ada sesuatu di sana, tapi itu benar-benar tersembunyi oleh kabut. Apakah kamu terkejut? Apakah Anda pikir Anda tidak tertandingi hanya karena Anda mengalahkan peringkat 9 Celestial? Izinkan saya memberitahu Anda, peringkat 9 Celestial bukanlah puncak jenius di dunia ini. Ada jenis keberadaan lain yang lahir dari Tao Surgawi dan ditakdirkan untuk kebesaran, perwujudan surga yang berdiri di puncak jalur bela diri. Mereka di atas semua jenius lainnya. Saya mendengar bahwa Anda memulai dari latar belakang yang buruk, benar. Saya rasa Anda pernah mendengar tentang difavoritkan. Mereka adalah eksistensi yang bahkan lebih rendah dari Celestials. Yang disukai adalah semut yang menyebarkan hukum surga. Mereka adalah eksistensi paling mendasar di dunia kultivasi. Melebihi jumlah Celestial lebih dari 1 juta banding 1, mereka dilahirkan untuk menyebarkan firman tentang surga. Tapi meski mereka yayasan, mereka bukanlah karakter utama. Di atas difavoritkan adalah Celestials, utusan dari Heavenly Tao. Mereka adalah pelayan dari Tao Surgawi. Meskipun Tao Surgawi memberi mereka beberapa manfaat, mereka tetap saja pelayan. Celestial berada di peringkat 1 hingga 9, dan bahkan yang tertinggi, peringkat 9 Celestial, berada di level servant paling tinggi. Sederhananya, pelayan hanyalah budak. Mereka harus mendengarkan tuan mereka untuk segalanya. Karakter utama dunia yang sebenarnya ini adalah kita, Empyreans. Petik 2. Ketika Peng Wansheng mengucapkan kata Empyrean, dunia bergidik seolah beresonansi dengan kata-katanya. Long Chen dengan dingin menatap Peng Wansheng, tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan tenang mendengarkan bualannya. Dia ingin tahu persis mengapa dia membual. Melihat Long Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, Peng Wansheng melanjutkan, apakah kamu melihat? Saya seseorang yang mewakili Tao Surgawi. Saya sendiri yang mengendalikan kekuatan Heavenly Tao. Tidak seperti Celestials, saya tidak perlu meminjam kekuatan mereka. Jika surga adalah raja, maka yang disukai adalah rakyat jelata yang malang. Celestial adalah pejabat sipil dan militer, sedangkan Empyreans adalah putra mahkota. Kami adalah karakter utama dunia ini. Adapun Anda bahkan bukan orang biasa, Anda paling sampah dengan keberuntungan. Hari ini, kemuliaanmu akan segera berakhir. Petik 2. Setelah beberapa saat menatap Peng Wansheng yang menatapnya seperti seorang raja yang menatap rakyat jelata, Long Chen berkata, sepertinya kamu sudah selesai membual. Saya hanya memiliki 2 hal untuk disebutkan. Pertama, jika Empyrean adalah putra mahkota, bukankah menurut Anda ada terlalu banyak putra mahkota? Di sini saja, sudah ada 3. Siapa sebenarnya putra mahkota yang akan mewarisi tahta? Kedua, jika saya tidak tertarik menjadi putra mahkota, bagaimana saya bisa menjadi kaisar? Petik 2. Sampah bodoh, kamu akan membayar harga yang menyakitkan untuk ketidakhormatanmu. Peng Wansheng kesal karena Long Chen bahkan tidak mengedipkan mata setelah dia berkata begitu banyak. Tujuannya adalah untuk mengejutkan Long Chen, tetapi Peng Wansheng baru saja menyia-nyiakan air liurnya. Long Chen seperti bebek yang mendengar petir. Sepertinya dia bahkan tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia sekali lagi mengirimkan pukulan. Hei, tunggu sebentar. Teriak Long Chen tiba-tiba. Melihat Long Chen bahkan tidak bergerak untuk memblokir, Peng Wansheng melompat kaget. Jika Long Chen tidak mencoba memblokir, pukulan ini akan meledakkannya.
Tidak akan ada cara untuk menangkapnya hidup-hidup. Peng Wansheng buru-buru menahan tinjunya, tapi kekuatannya tidak mudah untuk ditahan. Akibatnya, dia terus terbang menuju Long Chen. Po! Long Chen menamparkan wajahnya. Kali ini, Long Chen telah menyimpan daya untuk waktu yang lama, dan Peng Wansheng terbang sejauh 100 mil. Bagus. Kami memiliki kerja tim yang baik, uji Long Chen, mengacungkan jempol kepada Peng Wansheng. Chen panjang. Aku akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Mata Peng Wansheng merah padam, dan wajahnya berkerut. Dengan ratapan menyeramkan, dia menyerang Long Chen. Alasan Peng Wansheng dimainkan kali ini dan ditampar lagi adalah karena Long Chen telah melihat tujuannya untuk menangkapnya hidup-hidup. Sekarang Peng Wansheng benar-benar gila, dan dia bahkan tidak ingin menangkap Long Chen hidup-hidup lagi. Kekacauan utama di belakang Peng Wansheng berputar. Tanda emas beredar di sekitar tubuhnya saat auranya melonjak. Dia telah memasuki kondisi mengamuk. Dia tidak menahan sama sekali dengan pukulannya. Kehampaan runtuh kemanapun ia melewatinya, seolah-olah dunia akan dihancurkan oleh pukulan ini. Semua orang dikejutkan oleh pukulan Peng Wansheng. Bahkan ribuan mil jauhnya, mereka bisa merasakan kekuatan Peng Wansheng. Sepertinya pukulan ini juga menyelimuti mereka, membuat mereka sulit bernapas. Meskipun pertempuran antara Chu Yao dan Sa Guangyan bagus untuk dilihat, itu tidak cukup intens. Sementara itu, pukulan mengamuk Peng Wansheng adalah serangan yang sepertinya bisa menghancurkan dunia, jadi semua orang melihat ke atas. Long Chen pasti sudah mati. Dia tidak bisa menerima pukulan ini, kata seorang ahli ras kuno. Sebenarnya, semua orang memikirkan hal yang sama, termasuk peringkat 9 Celestial. Meskipun Long Chen telah bertarung dan mengalahkan peringkat 9 Celestial, kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih tinggi dari peringkat 9 Celestials. Adapun pukulan Peng Wansheng, semua peringkat 9 Celestial merasa bahwa mereka akan mati tanpa ketegangan jika mereka berada di posisi Long Chen sekarang. Bahkan Chu Yao agak takut pada Long Chen. Dia tahu apa arti menjadi seorang Empirean. Namun, dia masih memilih untuk mempercayai Long Chen. Dia mempercayai sosok itu. Dalam ingatannya, sosok itu tidak pernah jatuh. Dia adalah dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Cincin ilahi. Armor pertempuran bintang 5. Armor pertempuran naga hijau. Kalian semua keluar dari sini. Petik 2. Pilar Qi melonjak dari Long Chen. Penindasan manifestasi Peng Wansheng langsung dipatahkan. Di depan cincin ilahi, semua penindasan dipaksa putus. 108.000 sisik hijau menutupi tubuh Long Chen, dan gambar bintang muncul di masing-masing sisik. Energi tak berujung mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan raungan menggelegar, Long Chen meninju Peng Wansheng. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1429. Dirilis. Bab 1429 situasi berubah dengan cepat. Ledakan. Angin astral yang menakutkan meledak. Ruang hancur dan menyebarkan massa riak yang menyebar ke segala arah, bergemuruh seperti guntur ilahi. Dia memblokirnya. Semua orang menatap langit dengan kaget. Di sana, tinju Long Chen dan Peng Wansheng berulang kali bentrok. Masa kekacauan utama di belakang Peng Wansheng melonjak, dan cincin ilahi Long Chen berputar. Surga, kekuatan yang menakutkan. Orang-orang menatap mereka dengan kaget saat kekuatan mereka meningkat. Ruang berputar di sekitar mereka, melahap mereka. Ledakan. Akhirnya, bidang ruang yang rusak itu meledak. Long Chen dan Peng Wansheng terlempar ke belakang, keduanya batuk darah. Pada saat yang sama, riak besar menyebar. Gelombang besar bumi naik dengan riak, melonjak ke arah penonton yang jauh. Para ahli itu buru-buru memblokir, tetapi meskipun demikian, beberapa yang lebih lemah muntah darah, tulang mereka patah. Bahkan pada jarak sejauh ini, bahkan ketika mereka bertarung di udara, mereka berhasil mencapai kita. Para penonton tidak lagi peduli dengan pertarungan Chu Yao dan Sa Guangyan. Mereka terkunci pada dua sosok yang bertarung di langit yang jauh. Jadi ini level seorang putra mahkota. Itu tidak lebih kuat dari seekor semut, Long Chen mengejek. Sekarang dia percaya diri dalam bertarung. Cincin ilahinya tidak akan ditekan oleh manifestasi apapun. Meskipun cincin sucinya tidak memiliki efek penekan pada orang lain, itu juga tidak akan memungkinkan manifestasi orang lain menekannya. Sudah cukup.
Selama dia tidak ditekan oleh kekuatan yang tidak diketahui, dia tidak takut sama sekali. Kamu memang punya kekuatan, tapi itu hanya sedikit. Tidaklah cukup untuk menantang ras kuno yang mulia. Mati. Raung Peng Wansheng. Tanda emas muncul di belakangnya, menembak ke arah Long Chen seperti hujan anak panah. Masing-masing rune emas itu sebenarnya adalah bulu emas. Itu adalah inti-inti dari Peng Wansheng. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi Peng Agung sayap emas. Masing-masing bulu Peng emas adalah harta tertinggi, dan alat pembunuh yang ampuh. Jika sampah sepertimu belum mati, kenapa aku harus mati? Thunder Force muncul di tangan Long Chen, dan ketika dia bertepuk tangan, pedang petir muncul di tangannya. Dia menebasnya. Ledakan. Bulu emasnya tertiup angin. Tapi Long Chen terkejut menemukan bahwa pedang petir yang dia kental dengan seni rahasia dari era abadi tidak dapat menghancurkan bulu. Kekuatan pedang petir ini sebanding dengan item ancestral. 10.000 bulu menusuk hati. Peng Wansheng tersenyum sinis. Bulu-bulu yang Long Chen hancurkan tampaknya menjadi hidup, berbalik untuk menyerang Long Chen dari segala arah. Long Chen berulang kali menebas pedang petirnya, tetapi bulu emasnya sangat gesit. Beberapa dari mereka menyelinap melewati pertahanannya dan mengenai tubuhnya. Bulu-bulu itu sangat tajam, dan bahkan sisik naganya pun tidak bisa menghalangi mereka. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya. Bulu-bulu ini adalah bulu sejati inti saya. Mereka menemani saya dan tumbuh bersama saya sejak saya lahir. Ketangguhan mereka sebanding dengan item ancestral. Sekarang biarkan saya melihat bagaimana Anda berlari. Peng Wansheng tersenyum, dan cahaya keemasan berputar di sekelilingnya. Semakin banyak bulu emas menembaki Long Chen. Lari. Mengapa saya harus lari? Apakah menurut Anda beberapa bulu ayam dapat menghalangi saya? Jangan membuatku tertawa. Petik 2. Meskipun sisik naga Long Chen tertusuk oleh bulu-bulu ini, luka yang mereka timbulkan tidak terlalu berat. Bulu-bulu itu memiliki energi dao surgawi, tetapi cincin ilahinya menghapus energi itu, tidak membiarkannya menghancurkan tubuhnya. Amukan api membakar surga. Api emas memenuhi udara. Long Chen telah memanggil Heaven Incinerating Flame. Hari ini, aku akan membakar bulu burung sialanmu. Brengsek. Ini adalah api pembakaran surga. Peng Wansheng kaget, dan buru-buru menarik kembali bulunya. Tak perlu dikatakan bahwa kemampuan ilahi inti ras Peng emas sangat kuat. Bahkan Heaven Incinerating Flame tidak berhasil menghancurkan bulunya. Tapi bulu emasnya sangat meredup. Banyak tempat dibagikan dan mengeluarkan bau seperti burung panggang. Peng Wansheng marah sekaligus terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Long Chen bisa memiliki Heaven Incinerating Flame. Jika bulu aslinya ada di tubuhnya, mereka akan bertahan, tapi setelah terbang, sementara kekuatan ofensif mereka besar, kekuatan pertahanan mereka turun. Jika dia tidak mengingatnya cukup cepat, esensi bulunya akan rusak. Tetapi meskipun dia telah bertindak cepat, sayap emasnya yang semula indah sekarang tampak hangus dan jelek. Long Chen menelan ludah, matanya bersinar. Saya sudah memutuskan. Hari ini, saya makan sayap panggang. Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Long Chen merasakan keinginan kuat akan makanan. Bau khusus itu begitu menggoda. Sayap panggang. Wajah penonton di kejauhan bergerak-gerak. Long Chen benar-benar mencoba menentang surga. Dia ingin makan sayap Peng Wansheng. Mereka yang menghujat ras kuno semuanya dimusnahkan hingga garis keturunan ke-9. Peng Wansheng meraung marah, dan sekali lagi menembak ke arah Long Chen. Kekacauan utama di belakangnya menyebar untuk menutupi dirinya. Long Chen mengacungkan jarinya. 10 pedang petir ditembakkan dari ujung jarinya dan ke Peng Wansheng. Peng Wansheng tertangkap basah. Untuk pertama kalinya, Long Chen tidak menghadapinya dalam bentrokan kekuasaan secara langsung. Sekarang dia tiba-tiba menggunakan seni sihir untuk menyerangnya dari jarak jauh. Dia buru-buru berguling ke samping. Tapi dia masih terlalu lambat. Salah satu pedang petir menusuk bahunya, membuat lubang di tubuh kerasnya. Mustahil. Peng Wansheng adalah keturunan dari Peng Emas. Tubuh fisiknya benar-benar keluar dari grafik. Bagaimana dia bisa tertusuk dengan satu serangan? Petik 2. Meskipun Peng Wansheng berasal dari ras kuno, darahnya telah mengalami kemunduran leluhur, membuat tubuh fisiknya setingkat dengan binatang Suan. Rumornya adalah bahwa Suan Beast pada dasarnya memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tapi meski begitu, pedang petir Long Chen menusuknya dengan mudah. Dia mengendalikan api pembakaran surga, serta petir yang kuat itu. Long Chen benar-benar menakutkan, gumam seseorang dengan tenang, ngeri.
Tak satu pun dari para ahli ini mengira Long Chen memiliki kartu truf seperti itu. Masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Hingga saat ini, Peng Wansheng belum berhasil mendapatkan keunggulan apapun atas Long Chen. Keduanya sekali lagi bertabrakan, mengguncang langit. Long Chen memegang pedang petir, dan ketika dia menebasnya, tiba-tiba itu tumbuh, memenuhi langit dengan cahaya yang menyilaukan. Peng Wansheng, yang telah bertarung dengan tangan kosong selama ini, sekarang mengeluarkan tombak emas. Tombak itu kuno dan berat. Auranya sama sekali tidak biasa. Itu adalah item ancestral yang kuat. Ledakan. Petir itu meledak. Itu seperti kembang api raksasa yang meledak. Langit terbenam dalam lautan petir. Long Chen melepaskan lebih banyak petir setiap kali dia menebas pedang petirnya. Adapun Peng Wansheng, tombaknya menari-nari di udara. Mereka bertarung dengan intens. Ledakan. Long Chen menebas pedang petirnya. Tapi kali ini, tombak Peng Wansheng berkedip dengan cahaya keemasan, dan ketika bertabrakan dengan pedang petir, cahaya yang bahkan lebih kuat melesat darinya, menembak ke altar yang jauh. Apa? Dia meminjam kekuatan Long Chen untuk menghancurkan pertahanan altar. Teriak seseorang. Bang! Serangan yang mengandung kekuatan Long Chen dan Peng Wansheng ini menabrak penghalang altar. 9 pilar batu besar hancur, dan pedang hitam itu terlihat sekali lagi. Aku akan mengambil pedang itu dulu dan kemudian membunuhmu. Peng Wansheng diselimuti cahaya keemasan, dan tiba-tiba menghilang. Dia muncul kembali tepat di samping pedang hitam itu, meraihnya. Peng Wansheng, menurutmu apa yang kamu lakukan? Raung Sa Guangyan. Tangan pasir raksasa menghantam Peng Wansheng. Apa yang saya lakukan? Apakah Anda pikir saya idiot? Kamu sengaja mengulur waktu bersamanya untuk menungguku melelahkan diriku melawan Long Chen. Pada akhirnya, bukankah Anda akan menjadi yang terakhir tertawa? Karena itu masalahnya, kupikir aku akan mengambil harta itu dulu, haha. Tertawa Peng Wansheng. Satu tangan mematahkan tangan pasir, sementara tangan lainnya meraih gagang pedang hitam. Saat ini, Long Chen kembali berdiri di samping Chu Yao. Chu Yao memiliki ekspresi khawatir, tetapi Long Chen tersenyum, menyatakan bahwa dia tidak perlu khawatir. Langkah tiba-tiba Peng Wansheng di luar ekspektasi semua orang, termasuk Long Chen. Dia benar-benar meminjam kekuatan Long Chen untuk memecahkan penghalang. Long Chen tidak menyangka Peng Wansheng yang tampaknya bodoh ini memiliki beberapa kecerdasan. Dia benar-benar menyadari bahwa kekuatan gunturnya aneh, dan menggunakannya untuk menyerang penghalang. Namun, Long Chen merasa bahwa situasi ini tidak sesederhana itu. Tempat ini adalah medan perang yang sangat besar. Pasti ada alasan mengapa pedang hitam yang menyeramkan ini disegel di sini. Long Chen tidak berpikir akan mudah mendapatkannya. Itulah mengapa Chu Yao sedikit khawatir, tetapi Long Chen sama sekali tidak panik. Dia ingin melihat apakah Peng Wansheng benar-benar bisa mengambil pedang itu. Tebakannya dengan cepat menjadi kenyataan. Ekspresi Peng Wansheng berubah saat dia tiba-tiba batuk seteguk darah dan jatuh kembali. Apa? Semua orang kaget. Peng Wansheng sebenarnya telah dipaksa melepaskan pedang hitam itu. Tapi Long Chen melihat sentuhan syok di mata Peng Wansheng yang dengan cepat ditekan. Long Chen melihat darah yang dimuntahkannya. Dia menyipitkan matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena Sa Guangyan telah mencapai pedang hitam itu juga. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1430. Dirilis. Bab 1430 Evilemun. Kakak Peng, sepertinya kamu tidak memiliki takdir dengan pedang ini. Ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Sa Guangyan tertawa dan menggenggam gagangnya. Tapi Long Chen melihat bahwa Sa Guangyan licik. Tangannya tertutup lapisan pasir tipis yang melindunginya. Dia jelas belajar dari kesalahan Peng Wansheng. Tidak hanya dia menjaga penghalang antara dia dan tubuhnya, dia bahkan menciptakan pertahanan spiritual. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Tanya Chu Yao secara spiritual. Kami tidak perlu melakukan apapun. Saya tidak berpikir ada orang yang akan pergi dengan pedang itu. Long Chen menjawab langsung. Setelah formasi rusak, dia dengan hati-hati memeriksa pedang hitam itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan. Mereka mungkin bertarung tanpa hasil,
Peng Wansheng tidak mengatakan apa-apa saat Sa Guangyan meraih pedang itu. Dia hanya menatap. Para ahli yang jauh juga menatapnya. Mereka tidak berani mendekat. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan berpikir bahwa mereka akan memperebutkannya. Alasan lainnya adalah ketakutan. Ketakutan bahwa mereka berempat akan sekali lagi mulai bertarung dan menarik mereka masuk. Ketika Peng Wansheng tiba-tiba beralih dari melawan Long Chen ke merebut pedang, dia telah mengejutkan semua orang. Tapi kemudian ketika dipikir-pikir, mereka merasa Peng Wansheng sangat luar biasa. Dia benar-benar hampir mendapatkannya. Sekarang semua perhatian mereka terfokus pada Sa Guangyan. Sa Guangyan merasa gugup saat melihat ekspresi Peng Wansheng. Tetapi setelah mencapai titik ini, dia tidak bisa mundur. Namun, alih-alih menggunakan tangannya yang tertutup pasir, sebuah tangan pasir besar muncul di belakangnya, dan dia menggunakannya untuk meraih pedangnya. Keluar. Sa Guangyan menarik dengan keras. Tapi dia terus mengawasi Long Chen dan yang lainnya untuk memastikan mereka tidak bisa menyelinap menyerangnya. Namun, dia telah terlalu memikirkannya. Peng Wansheng tidak bergerak. Long Chen tidak bergerak. Chu Yao tidak bergerak. Tidak ada yang pindah. Satu-satunya yang melakukan sesuatu adalah dia. Tiba-tiba, ekspresi Sa Guangyan berubah. Dia dipenuhi dengan keterkejutan, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia batuk seteguk darah dan terbang kembali. Baik Peng Wansheng dan Sa Guangyan gagal. Semua orang terkejut. Keduanya adalah eksistensi terkuat yang hadir. Bahkan ahli Lifestar tidak dapat mengalahkan mereka. Namun keduanya masih gagal. Hal yang paling mengejutkan adalah meskipun tidak menyentuh pedangnya, Sa Guangyan masih batuk darah. Sepertinya kita tidak memiliki takdir dengan pedang ini. Kamu bisa mencobanya, desah Sa Guangyan, melirik ke arah Long Chen dan Chu Yao. Jika Anda tidak memiliki takdir dengannya, kami mungkin juga tidak memiliki takdir dengannya. Kami akan menyerahkannya kepada orang lain. Chu Yao, sudah terlalu lama sejak kita berpisah. Ayo cari tempat yang nyaman untuk ngobrol. Petik 2. Long Chen menarik Chu Yao. Begitu mereka beberapa ratus meter jauhnya, Chu Yao melambaikan tangan, dan dua tiang kayu tumbuh dari tanah. Pohon anggur yang panjang kemudian tumbuh, membentuk ayunan untuk mereka berdua duduk. Mereka mulai tertawa dan berbicara, mengabaikan apa yang terjadi di sini. Ekspresi Peng Wansheng dan Sa Guangyan sedikit tenggelam saat melihat mereka pergi. Sa Guangyan menoleh ke semua orang. Nama pedang ini adalah Evilemun. Itu adalah harta tak ternilai di zaman kuno. Tapi syaratnya untuk memilih master sangat ketat. Kami berdua tidak memiliki takdir dengannya. Jika Anda ingin mencoba pengujiannya, silakan. Petik 2. Semua orang tersentuh oleh ini. Namun, para ahli korupsi masih terintimidasi. Apa yang akan terjadi jika Evilemun mengenali salah satu dari mereka sebagai tuannya? Bukankah mereka akan mati begitu saja? Dengan kehadiran Sa Guangyan, Peng Wansheng, Long Chen, dan Chu Yao, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri? Di sisi lain, ras kuno dan ahli aliansi keluarga kuno tidak perlu memiliki banyak keraguan. Mereka semua naik untuk mengujinya. Tapi tidak satu pun dari mereka mampu menggerakkan pedang hitam itu. Sebaliknya, mereka semua batuk darah. Long Chen, ada apa? Chu Yao sedang melihat apa yang terjadi di sana, tetapi Long Chen melihat sekeliling. Saya pikir orang lain akan muncul di sini, tapi dia tidak melakukannya. Aneh, kata Long Chen. Dia sangat penasaran kemana perginya Leng Yuyan. Menurut alasannya, dia seharusnya datang ke tempat ini. Tapi dia tidak melihat sedikit pun tanda dari dirinya. WHO. Tanya Chu Yao. Leng Yuyan. Permaisuri iblis Leng Yuyan. Teriak Chu Yao yang kaget. Kamu kenal dia? Tanya Long Chen, terkejut. Bagaimana bisa aku tidak? Dia dikenal sebagai dewa pembunuh nomor 1 di Korab 4, Grim Reaper yang entah bagaimana secantik mungkin. Rumornya adalah bahwa setelah dia membunuh orang di jalan rusak, dia menjaga kepala mereka dan menggunakan mereka untuk membangun istananya sendiri. Tahtanya seluruhnya terbuat dari tulang, dan hanya tengkorak para jenius. Yang lemah bahkan tidak memenuhi syarat untuk bingung setelah dia membunuh mereka, kata Chu Yao. Dia punya hobi seperti itu. Saya tidak tahu dia terlibat dalam konstruksi. Petik 2. Jangan bercanda. Saya benar-benar serius. Tuanku memberitahuku bahwa di dunia roh, Leng Yuyan adalah satu-satunya orang yang harus aku hindari dengan segala cara, kata Chu Yao. Dia begitu menakutkan.
Saya juga sangat penasaran. Tetapi ketika saya bertanya kepada majikan saya tentang hal itu, dia menolak untuk menjawab. Dia hanya bilang aku pasti tidak bisa memprovokasi dia, Chu Yao mendesah. Tuannya adalah tuan dari Istana Ilahi Skywood. Dia pasti telah menyadari sesuatu, tetapi menolak untuk memberitahunya. Ah, ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah itu sangat berbahaya? Tanya Long Chen. Aku menyelinap ke arahku. Saya ingin menemukan ramuan kehidupan ilahi di tempat ini, tetapi hanya setelah saya di sini saya menyadari bahwa ramuan kehidupan ilahi diciptakan melalui pemurnian orang. Saya membunuh beberapa ahli rusak dan melihat wanita dunia roh di dalam batu kehidupan mereka. Saya tidak bisa menyempurnakannya menjadi ramuan, jadi saya membiarkannya pergi. Kemudian saya mendengar tentang medan perang sovereign ini, jadi saya datang untuk menguji keberuntungan saya, kata Chu Yao sedih. Mengapa Anda membutuhkan hal seperti itu? Tidak bisakah kamu membuatnya sendiri? Long Chen bingung. Sebagai seorang pembudidaya kayu, bagaimana mungkin Chu Yao membutuhkan ramuan kehidupan ilahi? Ramuan kehidupan ilahi yang saya bicarakan adalah ramuan kehidupan ilahi yang paling purba. Ini jenis yang bisa memulihkan umur panjang seseorang. Mata Chu Yao memerah. Long Chen langsung mengerti. Chu Yao datang untuk tuannya. Tuannya telah mengorbankan umur panjangnya sendiri untuknya, berubah dari kecantikan menjadi nenek tua. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk Chu Yao. Hanya dari mata merahnya yang berada di batas tangisan, bisa dilihat betapa bersalahnya Chu Yao terhadap tuannya. Jangan khawatir. Saya dapat membantu Anda mendapatkan ramuan kehidupan ilahi itu. Itu tidak masalah, kata Long Chen, memegang tangan Chu Yao. Dia tidak tahu apa sebenarnya ramuan kehidupan ilahi yang dia bicarakan itu, tetapi dia tahu bahwa pohon dewa kehidupan pasti mampu membuatnya. Mempertimbangkan hubungannya dengan hutan kehidupan, ini jelas merupakan masalah kecil. Betulkah? Long Chen, bisakah kamu benar-benar melakukan ini? Chu Yao berteriak dengan penuh semangat, menyebabkan beberapa orang di kejauhan melirik ke arah mereka. Saat ini, mereka sedang menguji takdir mereka dengan pedang hitam. Namun sejauh ini, belum ada yang berhasil. Tentu saja saya bisa melakukan ini. Itu pasti tidak masalah. Long Chen memberitahunya tentang hubungannya dengan hutan kehidupan. Ketika dia mengetahuinya, Chu Yao sangat senang. Itu hebat. Kemudian dalam perjalanan kembali, saya akan pergi ke hutan gelap dan melihat apakah saya bisa menangkap iblis pohon yang kuat untuk menjadi penjaga rumah bagi saya. Dengan begitu, kekuatan tempur saya akan bangkit kembali. Suasana hati Chu Yao langsung membaik. Dia mengatakan kepadanya bahwa setelah maju ke ranah inti giok, dia telah membuka ruang kehidupan yang bisa menyimpan peralatan rumah tangga yang kuat. Namun, itu harus berupa vegetasi. Dia berencana menangkap iblis pohon peringkat ke-11 dari hutan gelap untuk menebus kesalahannya yang kurang. Namun, target utamanya masih obat mujarab kehidupan ilahi, jadi dia tidak berminat untuk mencarinya. Orang lain batuk seteguk darah. Lebih dari 1.000 ahli elit di sini telah gagal. Orang-orang ini setidaknya peringkat 7 celestial, dan bahkan ada 2 ahli bintang kehidupan. Long Chen, situasi ini aneh, kata Chu Yao secara spiritual. Tentu saja aneh. Bagi manusia burung itu untuk meminjam kekuatanku untuk mendobrak penghalang itu terlalu mendadak. Menurut alasan, setelah saya menamparkan wajahnya 3 kali, dia seharusnya sudah kehilangan banyak akal dalam amarahnya. Dia pasti tidak akan begitu berkepala dingin untuk melakukan hal seperti itu. Dan meskipun kata-katanya tampak logis, ada terlalu banyak lubang. Ini adalah jebakan, Long Chen membalas. Sebuah jebakan. Ya, itu pasti jebakan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika orang-orang ini batuk darah, itu selalu mendarat di platform di bawah pedang? Darah yang mereka keluarkan mengandung sejumlah besar darah esensi mereka. Yang paling penting, itu mengandung sedikit jejak darah esensi paling murni dari ruang antara alis mereka. Mereka sendiri bahkan tidak menyadarinya. Petik 2. Mungkin Peng Wansheng dan Sa Guangyan menyadari sesuatu, tetapi mereka memilih untuk tutup mulut. Ketika datang ke kekuasaan, Long Chen harus mengakui bahwa mereka berdua sangat kuat. Tapi kalau bicara tentang intelijen, ya, tidak perlu mengatakannya. Ini adalah jebakan yang sangat jelas sehingga hanya bisa menipu anak-anak. Tapi keduanya sebenarnya menipu rakyat mereka sendiri dengan itu. Itu membuat Long Chen sulit memahami apa yang mereka rencanakan.
Apakah kita seharusnya terus menonton? Tanya Chu Yao. Ya, mari kita terus menonton. Bagaimanapun, kita tidak perlu takut pada mereka. Mari kita lihat plot apa yang mereka buat. Saya ragu semuanya sesederhana kelihatannya, kata Long Chen. Hal ini penuh keanehan. Lubang dalam narasi mereka jelas, dan seharusnya tidak hanya mereka berdua yang memperhatikan. Namun, lebih dari 1.000 ahli bertindak seolah-olah mereka tidak memperhatikan apapun dan akan menguji pedang satu persatu. Masing-masing dari mereka batuk darah, dan ekspresi kecewa mereka sepertinya tidak palsu. Pada akhirnya, ahli korupsi terakhir batuk darah. Tiba-tiba, pedang hitam itu mulai bergemuruh. Tanah bergetar hebat, dan retakan muncul di langit. Rantai Divine muncul di udara, mengikat erat pedang hitam itu. Hahaha, saya, Evilemon, telah disegel selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya bagiku untuk membebaskan diri. Petik 2. Raungan menggelegar terdengar, mengguncang kosmos. Aura pembunuh memenuhi seluruh dunia. Dalam sekejap, rasanya seperti mereka semua telah jatuh ke neraka. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1431. Dirilis. Bab 1431 setetes darah berdaulat menekan Evilemon. Long Chen buru-buru menarik Chu Yao pergi. Yang lainnya juga kaget dan lari. Gemuruh. Tanah meledak, dan tekanan yang mengerikan jatuh. Itu seperti iblis dari neraka yang membuka segelnya. Aura pembunuh memenuhi dunia. Senjata itu benar-benar jahat. Chu Yao berteriak kaget. Pada awalnya, semua yang bisa dia rasakan dari pedang hitam itu adalah bahwa pedang itu mendominasi dan memiliki niat membunuh yang besar. Semua senjata ilahi akan terinfeksi beberapa keluhan setelah membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu normal. Namun, kebencian ini praktis telah mengeras, dan niat membunuhnya tampak seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi. Ini bukanlah hasil dari kebencian roh mereka yang terbunuh oleh senjata. Ini adalah sesuatu yang berasal dari inti dari pedang itu. Long Chen juga tidak menyangka pedang hitam ini menjadi senjata jahat yang mengejutkan. Bahkan dia merasa was-was menghadapi aura pembunuh itu. Senjata jahat ini pasti telah membantai sejumlah ahli yang sangat kuat. Hanya niat membunuhnya saja yang rasanya bisa membunuh semua orang di sini. Tanah meledak dan riak menyebar. Itu perlahan melayang keluar dari platform. Saat naik, tekanan semakin besar. Sebuah penghalang hitam muncul di atas ruang ini, dan matahari lenyap. Dunia menjadi gelap dan dipenuhi dengan udara kematian. Ekspresi semua ahli berubah. Tetapi hanya ahli korupsi yang menjadi fanatik. Pedang ini adalah hadiah yang diberikan kepada kita oleh dewa yang rusak. Jalan yang rusak akan segera muncul. Beberapa ahli korupsi langsung berlutut di tanah dan melakukan koutou. Aura jahat yang dilepaskan oleh pedang hitam itu pasti sempurna untuk jalur rusak. Para ahli rusak ini berlutut ke arahnya seolah itu adalah Tuhan mereka. Long Chen, haruskah kita pergi? Aura ini sangat tidak nyaman bagi saya, kata Chu Yao. Dia sedikit pucat. Sebagai seorang pembudidaya kayu, dia mengolah life Dao dan sangat sensitif terhadap aura pembunuh ini. Bertahanlah untuk saat ini. Kesimpulannya akan datang dengan cepat. Long Chen memegang tangan Chu Yao dan menempatkan dirinya di depannya, membantunya memblokir aura langsung. Ketika Long Chen berdiri di depannya, melindunginya, itu membawa kembali kenangan. Ini adalah punggung yang sama yang dia lihat sebelumnya. Kembali ke Kekaisaran Tangisan Phoenix, Long Chen telah berdiri di depannya seperti ini juga untuk memblokir angin dan hujan. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia akan berdiri di depannya seumur hidup. Meskipun mereka berdua masih muda dan bertahun-tahun telah berlalu, janji mereka terhadap satu sama lain telah terekam dengan kuat di dalam hati mereka. Bahkan jika bintang-bintang mengubah orbitnya, hati mereka tidak akan berubah. Chu Yao tanpa sadar memegang pinggang Long Chen, menekan wajahnya ke punggungnya yang kokoh, mendengar detak jantungnya yang kuat. Saat itu juga, dia merasa benar-benar puas. Dia bahkan melupakan aura menakutkan itu. Berbaring melawan Long Chen, ekspresinya benar-benar damai. Long Chen benar-benar fokus pada pedang hitam dan tidak menyadari perubahan mood Chu Yao. Pada saat ini, pedang akhirnya lolos dari platform batu. Ketika pedang itu terungkap sepenuhnya, riak yang menakutkan menyebar, meniup pegunungan di sekitarnya dan melepaskan badai pasir dan debu. Hahaha, akhirnya aku kabur. Yun Sang, dasar penguasa manusia sialan.
Pada akhirnya, kamu mati, tapi aku masih hidup. Aku adalah pemenang sesungguhnya. Sebuah suara datang dari pedang hitam itu. Yun Sang. Generasi pertama Sovereign setelah pertempuran di era abadi. Teriak Chu Yao kaget. Long Chen terkejut. Dia hanya pernah mendengar tentang Sovereigns. Dia tidak tahu satupun nama mereka, atau berapa generasi mereka. Melihat kebingungannya, Chu Yao mentransmisikan spiritual ke Long Chen. Setelah pertempuran di era abadi, tidak ada lagi dewa dan dewa yang muncul. Penguasa berdiri di puncak dunia ini dan merupakan keberadaan yang paling dekat dengan dewa dan makhluk abadi. Setiap penguasa memimpin zaman mereka, dan mereka tak tertandingi, ahli terkuat di dunia ini. Dunia hanya mengizinkan satu penguasa untuk ada setiap saat, dan hanya setelah satu era berakhir penguasa berikutnya dapat bangkit. Dalam semua sejarah, total 5 penguasa muncul. Setelah Sovereign terakhir muncul, sudah puluhan ribu tahun tanpa Sovereign baru. Tuanku berkata sepertinya benua surga bela diri tidak lagi memiliki keberuntungan karma yang cukup untuk melahirkan penguasa lain. Adapun Yun Sang pedang yang baru saja disebutkan, dia adalah ahli tak tertandingi pertama dari benua surga bela diri. Dia kemudian menambahkan, ini aneh. Jika disegel sepanjang waktu, bagaimana dia tahu Sovereign Yun Sang hilang? Petik 2. Tentu saja seseorang pasti telah mengatakannya. Long Chen menunjuk ke Peng Wansheng dan Sa Guangyan yang jauh. Senior, kamu berjanji padaku bahwa selama aku membantumu kabur, kamu akan menjadi item pelindung dari ras Golden Peng. Sekarang saya ingin meminta Anda untuk membunuh 2 orang itu. Peng Wansheng tiba-tiba membuka mulutnya, menunjuk ke arah Long Chen dan Chu Yao. Ekspresi Chu Yao berubah, dan dia baru saja akan membentuk segel tangan saat Long Chen menghiburnya. Jangan khawatir. Kita bisa terus menonton. Petik 2. Bocah kecil, kamu pikir kamu bisa menyuruhku berkeliling? Pedang hitam itu tiba-tiba berteriak. Peng Wansheng memuntahkan seteguk darah, api berkobar di matanya. Dia jelas telah ditipu. Senyuman dingin muncul di wajah Long Chen. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, hanya melihat ekspresi jelek Peng Wansheng memberitahu Long Chen bahwa pedang hitam itu telah menipu Peng Wansheng. Si idiot itu mempercayai pedang hitam dan mengatur agar semua orang menawarkan darah esensi mereka untuk membuka segelnya. Namun, setelah dilepaskan, pedang hitam itu sepertinya telah melupakan semua itu. Itu sepenuhnya mengabaikan Peng Wansheng. Berdengung. Prasasti pada pedang hitam mulai bersinar, dan sekarang Long Chen akhirnya bisa melihat bentuk lengkapnya. Itu adalah pedang yang panjang, lebih panjang dari tingginya. Ada gambar 2 naga di bilahnya. Naga itu tampak seperti hidup, dan penampilan mereka mirip dengan naga sejati. Naga yang kuat mungkin datang darinya. Pedang ini berhubungan dengan naga sejati. Hati Long Chen bergetar. Pada saat ini, pedang hitam itu tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berkata, anak kecil, kamu memiliki darah esensi naga sejati. Bagus. Aku tidak menyangka akan memiliki pesta yang lezat di hari yang sama ketika aku membuka segelku. Petik 2. Suara itu kejam dan menyeramkan, memunculkan gambar iblis yang menjulurkan lidahnya yang seperti ular dan menjilati taringnya sendiri. Semua orang menatap Long Chen, tersenyum pada kemalangannya. Mereka semua tahu dia dikutuk. Chu Yao juga tegang. Pedang hitam itu terlalu menakutkan. Itu adalah eksistensi yang telah bertarung di medan perang yang sama dengan Sovereign. Itu pasti memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Long Chen hanya dengan pikiran. Apakah kamu idiot? Anda ingin mendatangi saya? Baiklah, ayo. Datang dan tunjukkan bagaimana Anda makan pesta ini. Hati-hati mematahkan gigimu, kata Long Chen dengan jijik. Semua orang melompat ketakutan. Apakah Long Chen sudah gila? Anak nakal yang sombong, mati. Ki hitam meledak dari pedang, dan menembak Long Chen. Tapi tiba-tiba, pedang itu berhenti tiba-tiba. Itu terus bergetar di udara. Bajingan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Raung pedang itu. Pada titik waktu yang tidak diketahui, 1 titik merah telah muncul di atas pedang. Itu setetes darah. Awalnya tampak merah, tetapi pemeriksaan yang cermat mengungkapkan cahaya pelangi mengalir di dalamnya. Meskipun itu hanya setetes darah, segera setelah itu muncul, rantai dewa menyegel seluruh dunia. Setetes darah menekan langit dan bumi. Semua orang merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini tidak mendominasi.
Sebaliknya, itu mulia dan suci, kekuatan yang membuat orang lain ingin berlutut untuk menghormati. Di depan tetesan darah ini, tidak ada yang bisa sombong. Mereka akan direndahkan tidak peduli seberapa kuat mereka. Darah Sovereign akhirnya muncul. Long Chen menatap setetes darah. Alasan dia begitu tenang adalah karena dia telah merasakan aura ini sejak awal. Kembali ke Gunung Roh Iblis, dia telah menyaksikan segel darah berdaulat. Ingatannya tentang segel darah berdaulat tercetak di jiwanya, dan itu karena dia merasakan bahwa darah Sovereign di sini sehingga dia tahu masalah ini tidak sesederhana itu. Satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah bahwa Chu Yao tidak hanya tidak merasakan darah yang berdaulat, tetapi Sa Guangyan dan Peng Wanxiang juga gagal merasakannya. Jika itu hanya mereka, maka baiklah. Tapi bagaimana dengan pedangnya? Bukankah itu pernah berperang melawan penguasa? Bagaimana bisa tidak merasakannya? Yun Sang, bajingan. Apa kau berencana menyegelku selamanya? Raung pedang itu. Ki hitam meledak keluar dari pedang, berubah menjadi naga hitam besar yang meraung di langit. Raungannya mengguncang gendang telinga semua orang, dan yang lebih lemah harus menutup telinga mereka dengan erat untuk mencoba dan menahan rasa sakit. Sebanyak 18 naga besar melonjak keluar dari pedang, melepaskan tekanan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bernapas. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyentuh keberadaan di level itu. Namun yang mengejutkan, naga besar ini hancur berantakan saat mereka menyentuh rantai. Mereka lenyap menjadi asap. Apa? Semua orang, termasuk Long Chen, terkejut. Serangan mengerikan semacam ini bahkan tidak mampu mengeluarkan setetes darah pun. Bagaimana? Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi penguasa? Semua kehidupan menawarkan pengorbanan. Pedang hitam tiba-tiba meraung lagi, dan ekspresi semua ahli berubah. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1432. Dirilis. Bab 1432 Pemecah Game. Semua ahli dari jalur rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno meledak satu persatu. Chu Yao melompat kaget. Ini terlalu mendadak. Penipu ini sudah diatur sejak awal. Long Chen menyaksikan para ahli itu berjuang untuk melawan. Melalui pengingat ini, Chu Yao memikirkan bagaimana setiap orang ini telah batuk seteguk darah sebelum ini. Dia langsung menyadari sesuatu. Semua ahli itu memanggil manifestasi mereka dan melawan habis-habisan. Tapi kekuatan ini bukanlah kekuatan luar. Itu datang dari dalam diri mereka. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sendiri. Sepertinya proses peledakan diri telah dipicu dan tidak bisa dihentikan. Darah mengalir ke pedang hitam itu. Saat lebih banyak darah esensi berkumpul di atasnya, sosok samar-samar secara bertahap tumbuh lebih padat. Tidak. Jeritan putus asa terdengar. Tidak dapat menahan kekuatan aneh ini, para ahli ini meledak. Pada akhirnya, yang tersisa hanya Sa Guangyan, Peng Wanxiang, dan 7 celestial peringkat 9. Mereka telah memanggil manifestasi mereka dan hampir tidak bisa mencegah diri mereka meledak. Sa Guangyan dan Peng Wanxiang sedikit lebih baik. Manifestasi kekacauan primal mereka membuatnya jadi tidak banyak perubahan di dalamnya. Tapi peringkat 9 celestial semuanya pucat seperti kertas, dan sebagian besar darah roh mereka diekstraksi. Mereka merasa tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Darah roh mereka telah diekstraksi dengan metode yang paling biadab dan paling mendominasi. Bahkan energi dao surgawi mereka tidak membantu mereka. Untunglah mereka masih hidup. Hal yang disayangkan adalah kehilangan sebagian besar darah roh mereka. Mereka perlu menghabiskan waktu lama untuk memulihkan diri. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 ahli tewas. Bahkan ahli Lifestar tidak bisa menolak. Harus diketahui bahwa mereka yang mampu mencapai tempat ini semuanya adalah ahli sejati. Tapi mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan di depan pedang hitam. Darah dengan cepat mengembun menjadi raksasa darah 300 meter. Itu menggenggam pedang hitam. Pedang hitam juga tumbuh menjadi 300 meter. Itu menebas, mengguncang langit. Cahaya hitam melahap dunia. Bulan sabit hitam menebas ke arah tetesan darah Sovereign. Ledakan. Bulan sabit hitam itu seperti pedang iblis. Darah Sovereign berdesir, dan cahaya pelangi tiba-tiba menyala. Kehendak tertinggi turun. Itu seperti kehendak dewa, sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Peng Wanxiang, Sa Guangyan, dan peringkat 9 celestial semuanya berlutut di tanah di depan tekanan yang menakutkan ini. Long Chen juga merasakan tekanan,
Tetapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Di sisi lain, Chu Yao menjadi pucat dan terhuyung-huyung, membutuhkan dia untuk mendukungnya. Saat itu, Chu Yao merasa seperti dewa sedang menatapnya. Dia merasa bahwa tidak berlutut akan menjadi penghujatan bagi dewa itu. Tetapi dengan dukungan Long Chen, sebagian besar tekanan sovereign tiba-tiba lenyap. Pada akhirnya, dia tidak berlutut. Cahaya pelangi menerangi langit. Bulan sabit hitam pecah. Raksasa darah itu meledak, dan bilah hitam itu meredup. Itu sekali lagi menusuk ke platform batu dengan posisi yang persis sama seperti sebelumnya. Chu Yao, hati-hati. Aku akan masuk. Petik 2. Tepat pada saat ini, Long Chen menembak. Ketika pedang hitam menusuk ke tanah, saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, dia tiba di depannya. Bajingan, jangan pernah berpikir tentang itu. Sa Guangyan dan Peng Wansheng meraung pada saat yang sama, menyerbu. Tapi Long Chen telah mengambil inisiatif. Dia meraih pedang hitam itu. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengambilnya. Ini juga satu-satunya kesempatannya. Untuk kesempatan ini, dia telah memindahkan kecambah pohon dunia di ruang kekacauan utama ke salah satu batu penyimpanan kehidupan. Dia sedang bersiap untuk menjatuhkan pedang hitam ke dalam ruang kekacauan utama dan meminta manik-manik kekacauan utama menekannya. Sebenarnya, dia tahu bahwa pedang hitam ini masih skemer. Itu artinya terluka parah. Tapi itu hanya untuk dilihat semua orang. Ia ingin seseorang membawanya pergi. Darah sovereign di langit hanya menargetkannya. Itu tidak menargetkan orang lain. Ketika saatnya tiba, tidak peduli siapa yang berhasil membawanya pergi, itu akan bekerja sama. Tentu saja, setelah mencapai kesepakatan dengannya, harga untuk membawanya pergi mungkin adalah nyawa orang itu. Peng Wansheng dan Sa Guangyan tidak dapat melihat ini. Mereka masih bergegas tanpa menyadari bahwa jika mereka berhasil mengambil pedang itu, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa mereka. Jika Long Chen tidak memiliki manik kekacauan utama, dia tidak akan ragu untuk melemparkan pedang itu kepada mereka. Tapi sejak dia melakukannya, dia harus mencobanya. Tangannya meraih gagang. Dia baru saja akan menariknya keluar dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Tapi begitu tangannya menyentuh gagang, pedang itu lenyap. Tidak hanya pedang itu lenyap, semua lingkungan lenyap. Long Chen muncul di ruang yang aneh. Ruangan ini hanya beberapa meter persegi. Ruang di sekitarnya berputar. Sepertinya dia saat ini berada di ruang stabil yang mengalir melalui sungai waktu. Long Chen terkejut, mengira dia telah jatuh ke dalam jebakan. Jangan khawatir. Saat ini, waktu masih. Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat seorang pria berjubah putih berdiri di sana, menatap papan catur di tanah. Pria itu tidak menatapnya. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia melihat pria ini, jantung Long Chen mulai berdebar kencang. Dia langsung merasa seperti dia tahu siapa orang ini. Datang dan lihatlah papan catur ini. Pria itu memberi isyarat pada Long Chen tanpa memandangnya. Detak jantung Long Chen berdebar kencang di telinganya. Meskipun keberaniannya besar, dia tidak bisa tetap tenang di depan keberadaan legendaris. Dia dengan paksa menekan emosinya dan berjalan ke arah pria itu. Dia tidak merasakan tekanan apapun. Dia sama sekali tidak merasakan aura. Sepertinya pria ini bahkan tidak ada. Seolah-olah semua yang ada di depannya tidak lebih dari palsu. Bagaimana kamu memainkan game ini? Tanya pria berjubah putih itu. Long Chen dengan hati-hati memeriksa papan catur. Ada pengaturan yang kacau dari potongan putih dan hitam. Meskipun dia tidak tahu cara memainkan catur semacam ini, dia bisa melihat bahwa bidak hitam hampir menguasai papan. Bidak-bidak putih itu bertarung dengan punggung mereka di sudut kecil. Sekarang giliranmu. Apapun yang Anda putuskan, Anda harus memilih jalan, kata pria itu. Long Chen terkejut. Kalimat ini terdengar seperti memiliki makna ganda. Dia ingin dia membuat pilihan. Dia tahu bahwa pria berjubah putih ini kemungkinan besar adalah Sovereign Yunsang yang disebutkan oleh pedang hitam. Tapi apa artinya memilih jalan? Dia melihat ke papan catur, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ragu-ragu seperti ini seharusnya bukan karakter Anda, keluh pria itu. Long Chen mengangguk. Mengatupkan giginya, dia mengulurkan tangan. Papan catur itu terbalik di udara, bidak-bidak itu jatuh ke tanah. Potongan putih dan hitam berubah menjadi rune yang lenyap. Saya tidak tahu cara bermain catur jenis ini, dan saya tidak suka membuang-buang waktu bermain sesuai aturan orang lain.
Jika saya harus bermain, maka saya akan bermain sesuai aturan saya. Long Chen agak khawatir di dalam, tapi dia menebalkan kulitnya. Pria berjubah putih itu tampak tercengang. Hanya pada saat inilah dia mengangkat kepalanya. Long Chen akhirnya melihat wajahnya. Dia terlihat sangat muda, dan tidak terlalu tampan. Dia hanya terlihat biasa-biasa saja kecuali matanya yang cerah. Rasanya seperti matanya mengandung sungai waktu. Meski tampak muda, dia juga tampak kuno. Meskipun dia melihat ke arahnya, ingatannya tentang dia terasa seperti terus-menerus berubah menjadi kabur dan tidak jelas. Kamu memakai jubah hitam. Pria berjubah putih itu sedikit terkejut. Aliran sungai waktu di matanya tiba-tiba mulai mengalir berbeda. Melihat matanya membuat kepala Long Chen sakit. Hahaha, saya mengerti, saya mengerti. Benar-benar layak bagi para pemecah permainan. Pria berjubah putih itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Junior Long Chen menyapa Sovereign Yun Sang. Long Chen memberi hormat, sambil juga menguji tebakannya. Bagus, sangat bagus. Pria berjubah putih tidak mengakuinya, tapi dia tidak menyangkalnya. Dia hanya melihat Long Chen. Sekarang canggung. Long Chen tidak tahu harus berkata apa untuk itu. Namun, wajahnya tidak terlalu tebal tanpa alasan. Ya, saya juga merasa sangat baik. Long Chen mengangguk. Pria berjubah putih itu tersenyum. Bagaimana situasi benua surga bela diri sekarang? Sayangnya, saya tidak menyadarinya. Orang tua saya menolak memberitahu saya, dan saya tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, apapun situasinya, yang perlu saya lakukan adalah menjaga diri saya dan orang-orang saya, kata Long Chen dengan jujur. Ketika datang ke benua surga bela diri secara keseluruhan, dia mungkin juga buta. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Apakah itu lelaki tua dari Sekte Pertempuran Pemecah Surga atau Li Tianxuan dari Sekte Xuan Tiandao, atau bahkan Menara Xuan Tian, mereka semua tidak ingin dia berhubungan dengan terlalu banyak rahasia. Dia tahu bahwa mereka melakukan ini untuk keuntungannya, jadi dia tidak menekan mereka pada pertanyaan-pertanyaan ini. Bahkan jika dia mengetahui hal-hal itu, apa yang dapat dia lakukan? Tidak peduli bahaya apa yang ada, cepat atau lambat mereka akan datang. Menghindar bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan kekuatannya, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatannya. Pria itu mengangguk ke arah Long Chen. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, mereka takut Anda menanggung karma. Saya tidak bisa memilih mereka tentang itu. Namun, Anda adalah pemecah permainan. Cepat atau lambat, beban ini akan Anda tanggung untuk Anda pikul. Anda tidak akan bisa lari. Namun, tidak memberitahu Anda hal-hal ini baik-baik saja. Ini akan menghindari implikasi karma. Mereka tidak akan dihilangkan sesuai dengan aturan. Petik 2. Senior, apa Game Breaker itu? Long Chen akhirnya menanyakan pertanyaan ini yang telah membuatnya bingung sejak pertama kali mendengar kata ini. Dia sangat merindukan pria berjubah putih ini untuk menjawabnya. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1433. Dirilis. Bab 1433 Gaya Penguasa. Apa Game Breaker itu? Bukankah ini? Pria berjubah putih itu tersenyum dan menunjuk ke papan catur di tanah. Pada saat ini, Long Chen tercengang, menyadari bahwa setelah dibalik, papan catur telah mengungkapkan gambar. Gambar itu ditutupi dengan garis-garis yang terjalin, tapi dia tahu apa itu. Cincin biru adalah Martial Heaven Ring, dan bagian dalam cincin itu adalah Central Plains. Papan catur ini benar-benar menggambarkan benua surga bela diri. Pria itu melambaikan tangannya, dan papan catur berubah menjadi titik-titik cahaya yang tersebar. Saya sudah mempelajari papan catur ini sejak lama. Saya telah memeriksa kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya untuk keluar darinya, namun tidak ada satupun jalan yang berhasil. Tapi Anda memecahkan papan dengan lambaian tangan Anda. Aku malu. Senior, si kecil ini hanya main-main. Saya benar-benar tidak tahu cara bermain catur, kata Long Chen dengan malu. Apakah Anda tahu cara bermain catur atau tidak itu tidak penting. Yang penting Anda berani melanggar konvensi. Itulah yang terpenting. Alasan saya tidak dapat merusak papan adalah karena saya dibatasi oleh peraturan. Saya sepenuh hati ingin melindungi kepingan putih, jadi saya dipaksa untuk pasif di mana-mana. Tapi Anda membunuh bidak hitam dengan bidak putih.
Hanya 1 poin ini yang jauh di luar jangkauan saya, kata pria berjubah putih itu. Katakan padaku, kenapa kamu suka warna hitam? Long Chen tercengang. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Jika Anda menyukai sesuatu, maka Anda menyukai sesuatu. Apakah pasti ada alasannya? Putih melambangkan apa yang terang dan suci. Ini menunjukkan jalannya. Hitam melambangkan kehancuran dan pembunuhan. Itu menandakan akhir. Jadi saya sangat terkejut melihat Anda mengenakan jubah hitam. Tapi sekarang saya mengerti. Gamebreaker perlu mencapai tanah kematian sebelum melahirkan kehidupan baru. Ah, beberapa hal sangat sederhana dan tepat di depan Anda. Tapi itu seperti bulu mata Anda, dan sangat dekat sehingga Anda tidak bisa melihatnya. Terkadang Anda hanya dapat melihat sesuatu dengan lebih jelas ketika Anda memiliki cermin. Bagus, sangat bagus, desa pria berjubah putih itu dengan emosional. Meskipun pria ini tidak mengeluarkan aura sedikit pun, setiap tindakannya memiliki sikap tertentu yang membuat orang lain mempercayainya. Meskipun seorang penguasa, dia berbicara terus terang tentang kekurangannya sendiri. Hanya kerendahan hati yang cukup untuk memenangkan pujian Long Chen. Meskipun kulit Long Chen sangat tebal sehingga berada di level item ancestral, dia merasakan sensasi terbakar di pipinya. Dia menggelengkan kepalanya. Junior tidak akan berani menerima pujian Sovereign. Ada begitu banyak hal yang saya tidak tahu yang membuat saya tersipu malu. Petik 2. Terkadang mengetahui lebih banyak belum tentu merupakan hal yang baik. Imajinasi selalu mendahului kenyataan. Realitas harus mengejar jejak imajinasi. Tanpa imajinasi, dunia ini tidak akan pernah maju satu langkah pun. Petik 2. Pria berjubah putih tidak membalas ketika Long Chen memanggilnya penguasa. Sekarang Long Chen yakin bahwa pria di depannya ini adalah Sovereign generasi pertama, Yun Sang. Dia sedang berbicara dengan seorang ahli yang telah mengguncang dunia. Perasaan agung memenuhi Long Chen. Selain itu, banyak sudut pandang dan filosofi Sovereign Yun Sang yang mirip dengan miliknya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa mereka adalah teman lama. Senior, apa kamu mau minum sedikit? Long Chen mengeluarkan sebotol anggur. Ini adalah anggur terbaiknya saat ini. Itu adalah kumpulan anggur pertama yang dibuat Tu Qianxiang setelah maju ke ranah bintang kehidupan. Selain anggur High Priest, itu pasti yang terbaik. Untuk bisa minum dengan Sovereign generasi pertama, Long Chen pasti bisa menyombongkan diri di masa depan. Itu seperti minum dengan dewa. Ketika dia membual tentang itu di masa depan, dia bahkan mungkin tidak percaya pada dirinya sendiri. Tidak, orang yang sudah mati selama bertahun-tahun tidak boleh menyia-nyiakan anggurmu. Sovereign Yun Sang tersenyum. Apa? Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan. Bahkan penguasa bisa mati. Menurut alasan, dengan tingkat itu, seseorang pada dasarnya telah mencapai titik tidak pernah menjadi tua atau sekarat. Umur panjang mereka hampir tidak terbatas. The Sovereigns telah lenyap dari benua, tetapi rumornya adalah bahwa mereka hanya menyembunyikan diri, diam-diam melindungi dunia. Ketika era kegelapan berikutnya turun, penguasa akan muncul sekali lagi dan memimpin mereka melawan iblis yang menyerang mereka. Tapi sekarang Sovereign Yun Sang telah mengakui bahwa dia sudah mati dari mulutnya sendiri. Itu agak sulit bagi Long Chen untuk menerimanya. Kamu akan mengerti di masa depan. Hidup dan mati sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah hasil akhirnya. Adik laki-laki, saya sangat senang melihat Anda. Anda pasti akan menjadi orang yang menyelamatkan benua surga bela diri dari permainan kematian ini. Sovereign Yun Sang menepuk bahu Long Chen. Dari awal hingga akhir, Sovereign Yun Sang tidak memiliki kesombongan sedikitpun, juga tidak bertindak seperti ahli tertinggi. Daripada pemimpin suatu zaman, dia lebih tampak seperti kakak laki-laki terhormat yang berbicara dengan adik laki-lakinya. Anda melebih-lebihkan saya. Saat ini, saya dikelilingi oleh musuh. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Long Chen merasa emosional bahwa Yun Sang akan memperlakukannya seperti ini, tetapi dia juga tidak bisa menahan senyum pahit. Dia belum pulih dari keterkejutannya karena seorang Sovereign telah meninggal. Dia sangat ingin bertanya, tidak bisakah penguasa menjalani reinkarnasi? Tidak bisakah mereka menjalani kelahiran kembali nirvanik? Bukankah dikatakan bahwa setelah seseorang mencapai alam Nether Passage, mereka akan memahami kedalaman hidup dan mati? Sekarang dia melihat Sovereign Yun Sang, Long Chen merasa sangat tidak enak di dalam. Pahlawan tak tertandingi seperti itu benar-benar telah mati. Itu sangat disayangkan.
Kemudian ketika dia memikirkannya, jika penguasa masih hidup, mungkin benua surga bela diri tidak akan terfragmentasi menjadi kekuatan yang bersaing yang telah mengubah dunia menjadi berantakan. Itu adalah keputusan yang kamu pilih dengan instingmu. Jalanmu berbeda dari jalan kami. Dikelilingi oleh musuh juga merupakan sejenis dao. Kami tidak dapat memainkan papan catur ini dengan baik. Jika kami mencoba menjadi seperti Anda, menghapus potongan hitam dan putih bersama-sama, mungkin dunia ini akan berada dalam keadaan yang berbeda. Namun, tidak banyak jika di dunia ini. Kembali ketika saya menekan Evilemon, saya melihat sedikit masa depan dan citra Anda. Jadi saya memutuskan untuk tidak menghancurkan Evilemon. Sebagai gantinya, saya menyegelnya, menggunakan setetes darah roh saya untuk menjaganya tetap ditekan. Aku meninggalkan sebagian dari jiwaku di dalam darah jiwaku untuk kedatanganmu. Dan sekarang, Anda benar-benar telah datang. Di zaman saya melihat banyak potongan masa depan, dan kesimpulannya semuanya menyedihkan. Benua itu retak, mayat berserakan di tanah, darah mengalir di sungai, dan semua kehidupan dimusnahkan. Tempat ini menjadi kuburan. Tapi kali ini, saya melihat harapan untuk benua surga bela diri. Saya melihat sedikit kesempatan ketika saya melihat Anda. Tapi aku tidak menyangka orang lain yang bisa mempengaruhi nasib benua surga bela diri akan muncul. Seorang gadis mengambil esensi jiwa Evilemon. Itu awalnya adalah hadiah yang telah saya persiapkan untuk Anda. The Heavenly Tao benar-benar tak terduga. Namun, melihat Anda, saya merasa nyaman. Kami tidak dapat menyelesaikan misi kami, jadi kami tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Anda. The Heavenly Tao benar-benar tak terduga. Namun, melihat Anda, saya merasa nyaman. Kami tidak dapat menyelesaikan misi kami, jadi kami tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Anda. The Heavenly Tao benar-benar tak terduga. Namun, melihat Anda, saya merasa nyaman. Kami tidak dapat menyelesaikan misi kami, jadi kami tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Anda. Petik 2. Seorang gadis. Apakah itu Leng Yuyan? Tidak heran dia tidak muncul di sini. Dia pasti menemukan kesempatan lain. Mungkinkah yang dia butuhkan adalah esensi jiwa Evilemon? Beban ini sangat berat. Saya khawatir saya tidak akan bisa membawanya. Untuk saat ini, Long Chen tidak khawatir tentang Leng Yuyan. Dia tersenyum pahit pada Sovereign Yunsan. Bagaimana dia bisa menjadi penyelamat dunia? Dia tidak pernah memiliki aspirasi seperti itu. Dia tidak ahli dalam menyelamatkan dunia. Dia lebih baik dalam membasmi dunia. Anda memikul beban ini sejak lama. Orang yang Anda cintai adalah motivasi Anda untuk berjuang. Saya percaya Anda akan melakukan lebih baik dari orang lain. Baiklah, saya sudah cukup banyak menggunakan semua energi dalam setetes darah esensi ini. Aku harus pergi. Tapi sebelum pergi, aku akan membantumu sedikit. Saya akan membantu Anda menyegel jiwa Evilemon. Untuk saat ini, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Jadi perlakukan saja itu sebagai hadiah untuk diri Anda di masa depan. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Sovereign Yunsang menghilang bersama dengan ruang di sekitarnya, dan Long Chen muncul di altar sekali lagi, memegang gagang Evilemon. Mati. Pada saat ini, Sa Guangyan dan Peng Wansheng melancarkan serangan sengit padanya. Perlindungan roh kayu. Teriakan Chu Yao terdengar. Tanahnya terbelah, dan tiang-tiang kayu besar dijalin menjadi satu membentuk tembok besar. Tembok ini terbuat dari ribuan tiang kayu. Masing-masing setebal 30 meter dan ditutupi dengan rune emas gelap, dan dindingnya terbuat dari ratusan lapisan. Chu Yao berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Long Chen. Tepat pada saat ini, setetes darah Sovereign di langit jatuh ke pedang hitam. Pedang itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga dan kemudian terdiam. Suara benturan terdengar dan dinding kayu berguncang dengan keras. Puing berterbangan kemana-mana saat Peng Wansheng dan Sa Guangyan menyerang. Long Chen, cepatlah. Keduanya terlalu kuat untuk ku pegang lebih lama lagi. Teriak Chu Yao. Long Chen tidak membutuhkan desakan Chu Yao. Dia menarik sekuat yang dia bisa, tapi pedangnya terlalu berat. Sepertinya sudah berakar. Keluar. Long Chen meraung marah. Cincin ilahinya muncul dan sisik hijau menutupi tubuhnya. Akhirnya batunya pecah, dan Evilemon ditarik keluar. Setelah menariknya keluar, dia melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Ketika jatuh ke dalam, itu mengeluarkan suara berdebam yang berat. Bobotnya benar-benar menakutkan. Untuk saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya.
Bola api emas dengan cepat tumbuh di tangannya. Di sisi lain tembok, Peng Wansheng dan Sa Guangyan meraung marah saat mereka menyerang tembok kayu. Hal yang paling membuat mereka marah adalah dinding kayu Cuyao memiliki energi kehidupannya sendiri dan terus diperbaiki. Sekarang mereka mengalami pertahanan abnormal seorang pembudidaya kayu. Mendengar raungan Long Chen di dalam, mereka berdua memiliki firasat buruk. Mereka tidak lagi menahan dan melepaskan serangan terkuat mereka. Tangan pasir dan pedang emas menghantam dinding kayu, menyebabkannya langsung meledak. Namun, sebelum mereka bisa melihat situasi di dalamnya, bola emas besar meledak seperti bintang di depan mereka. Ledakan. Keduanya bahkan tidak mengerti apa yang terjadi ketika mereka dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Yang terburuk dari semuanya, mereka tertutup oleh api emas yang menyulut tubuh mereka. Bukan hanya mereka berdua. Ledakan bola menutupi area yang sangat luas, dan peringkat 9 celestial yang selamat juga tertelan olehnya. Sial, api macam apa ini? Mengamuk peringkat 9 celestial. Rasanya seperti minyak menempel di tubuh mereka dan mereka tidak bisa menghilangkannya. Mereka hanya mampu mengedarkan energi dao surgawi mereka untuk secara perlahan memadamkannya. Setelah api padam, mereka tampak seperti burung yang terbang keluar dari api. Selain mata mereka, mereka benar-benar hitam, dan bau terbakar datang dari mereka. Di mana mereka? Sa Guangyan meraung, niat membunuhnya berkecamuk. 1000 mil ke segala arah telah diubah menjadi tanah hangus, tapi Long Chen dan Cuyao telah lenyap. Tentu saja, pedang hitam itu juga telah lenyap. Nine Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1434. Dirilis. Bab 1434 Awan Gelap Berkumpul. Bajingan. Peng Wansheng dan Sa Guangyan sama-sama meraung marah, terlihat hampir gila. Niat membunuh mereka yang dingin membuat 7 celestial setuju peringkat 9 yang masih hidup menggigil. Tapi mereka bisa mengerti apa yang mereka rasakan. Mereka sudah lama mendengar bahwa ada harta tak ternilai yang disegel di medan perang Sovereign. Jadi ketika hutan gelap secara mengejutkan mengundang mereka untuk berpetualang di dunia roh, mereka segera bergegas menuju medan perang ini. Tapi kabut tebal yang mengelilingi tempat ini telah menahan mereka selama berhari-hari. Banyak dari mereka hampir mati dalam kabut. Kemudian ketika mereka akhirnya menemukan harta karun yang tak ternilai itu, banyak orang mengira harta itu akan jatuh ke tangan Sa Guangyan atau Peng Wansheng. Namun, hasil akhirnya adalah bahwa kekuatan pedang hitam itu jauh lebih menakutkan dari yang mereka duga, dan mereka tidak dapat menundukkannya. Lebih dari 1000 ahli dipaksa menjadi persembahan, hanya menyisakan 9 dari mereka yang hidup. Adapun pedang hitam, itu telah direnggut oleh Long Chen. Sa Guangyan dan Peng Wansheng telah bekerja sekian lama tanpa hasil. Yah, itu tidak sepenuhnya benar. Mereka keluar dengan 4 tamparan di wajah. Sayangnya, Sa Guangyan hanya mendapat 1. Peng Wansheng yang beruntung pergi dengan membawa 3 buah, masing-masing lebih kejam dari yang terakhir. Ketika mereka memikirkannya, mereka menyadari semua upaya mereka akhirnya menguntungkan Long Chen. Dia telah merampas hasil panen mereka tanpa berdiri dalam upacara dan kemudian memberi mereka tamparan di wajah. 7 peringkat 9 celestial saling memandang, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka takut Sa Guangyan dan Peng Wansheng akan membunuh mereka dengan amarah mereka. Meskipun mereka berada di peringkat 9 celestial, setelah Sa Guangyan dan Peng Wansheng muncul, mereka telah mengetahui dan menerima bahwa harta itu tidak memiliki takdir bersama mereka. Jadi mereka tidak ikut campur. Bagi mereka, harta karun yang direnggut oleh Long Chen tidak terasa terlalu buruk. Itu karena bahkan jika Long Chen tidak mendapatkannya, mereka tidak akan mendapatkannya. Brengsek. Sa Guangyan meraung dan menghancurkan tanah. Pasir intinya telah dirusak oleh Long Chen. Tanah awalnya adalah lautan pasir, tetapi sebagai hasil dari api emas, itu mengkristal, terlihat seperti danau yang membeku. Pukulan Sa Guangyan menghancurkan tanah. Bagaimana bajingan itu bisa memiliki api pembakaran surga yang legendaris? Peng Wansheng mengatupkan giginya dengan marah. Beberapa saat yang lalu, ada binatang roh api bumi dari api pembakaran surga yang keluar dari sungai lava di pinggiran medan perang. Itu masih dalam keadaan belum matang, dan saya mencoba mendapatkannya. Namun, siapa yang mengira bahwa beberapa idiot dari jalur rusak akan merusak banyak hal dan membiarkan Long Chen merebutnya?
Salah satu ahli aliansi keluarga kuno tiba-tiba berjalan ke depan dan menunjuk ke Guiyan. Baik ahli ras kuno yang memegang Trisula dan ahli aliansi keluarga kuno yang telah memperebutkan api pembakaran surga saat itu hadir. Mereka berdua memelototi Guiyan. Fokus semua orang beralih ke Guiyan. Guiyan sangat marah. Dia adalah satu-satunya anggota jalur rusak yang tersisa di sini. Meskipun jalur rusak juga telah bergerak keluar dengan kekuatan besar, dan sebenarnya, mereka telah membawa orang dalam jumlah terbesar kali ini. Mayoritas ahli mereka menyerang hutan kehidupan dan menangkap prajurit ras roh. Para petinggi The Corrupt Path telah memperingatkan mereka untuk tidak main-main di medan perang ini. Medan perang ini terlalu berbahaya, dan mayoritas dari mereka yang masuk akhirnya sekarat. Bahkan Celestial peringkat 9 mungkin mati di sini. Jadi sebagai perbandingan, hal-hal yang bisa didapat dari medan perang tidak sepadan. Itulah mengapa para petinggi dari jalur rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno semuanya telah memperingatkan mereka tentang bahaya. Namun, daya pikat medan pertempuran kuno terlalu besar. Terlepas dari peringatan itu, sebagian besar orang masih ingin menguji peruntungan di sini. Beberapa orang yang merasa dirinya luar biasa jenius datang karena mereka merasa seperti anak takdir. Mereka merasa bahwa surga akan membantu mereka. Namun, sebagian besar jenius luar biasa itu akhirnya memiliki kemauan yang lebih lemah dan mati dalam formasi ilusi. Bahkan peringkat 9 Celestial akan mati di sana tanpa kemauan yang cukup kuat. Ada ungkapan di dunia sekuler, mereka yang tenggelam adalah mereka yang tahu cara berenang. Frasa ini cocok untuk dunia kultivasi juga. Mayoritas ahli mendengarkan peringatan. Tetapi beberapa ahli merasa bahwa mereka sangat kuat sehingga peringatan tidak berlaku untuk mereka. Tentu saja, beberapa ahli sangat bodoh dan akan datang tanpa mempedulikan nasihat apapun. Sebenarnya, Guiyan awalnya tidak berencana datang ke sini. Namun, Raja Hantunya telah dihancurkan oleh Long Chen. Dia khawatir jika dia tinggal di hutan kehidupan, dia mungkin akan bertemu dengannya lagi. Itu tidak berbeda dengan menyerahkan dirinya ke tangan Raja Yama. Jadi dia memasuki medan perang ini, menguji keberuntungannya. Mungkin jika dia menemukan harta karun, dia bisa menebus kehilangan Raja Hantunya. Tanpa Raja Hantunya, dia akan menjadi salah satu level terlemah dari peringkat 9 Celestial. Ketika dia melihat naga api di sungai lava, dia sangat gembira. Menurut pendapatnya, jika keduanya tidak ikut campur, dia akan berhasil menangkap naga api, dan tidak akan ada kesempatan bagi Long Chen untuk merebutnya. Sekarang, keduanya membalikkan kebenaran untuk mendorong semua kesalahan padanya. Dia sangat marah. Pergilah. Akulah yang pertama kali memperhatikan Heaven Incinerating Flame, dan yang pertama menangkapnya. Apakah menyenangkan untuk memfitnah orang lain? Meskipun Anda memiliki lebih banyak ahli di pihak Anda, saya menantang Anda untuk mencoba membunuh saya. Raung Guiyan. Dia bisa melihat bahwa kedua bajingan ini sangat jahat dan mencoba membuatnya dibunuh oleh Sa Guangyan dan Peng Wansheng. Setelah ditampar oleh Long Chen dan ditipu pada akhirnya, mereka dipenuhi dengan amarah yang tidak bisa kemana-mana. Sekarang, kedua bajingan itu mencoba menunjukkan kemarahan itu pada Guiyan yang merupakan satu-satunya dari jalur rusak di sini. Pok. Tiba-tiba, wajah seseorang ditampar dengan keras. Namun, itu bukanlah Guiyan. Peng Wansheng telah menamparkan ahli ras kuno bersenjatakan Trisula. Separuh wajahnya mengalah dan darah mengalir keluar. Tamparan Peng Wansheng sangat keji. Tidak hanya dia menghancurkan wajah sesama ahli ras kuno itu menjadi bubur, tetapi dia telah menggunakan energi dao surgawinya sendiri untuk membuatnya lebih sulit baginya untuk sembuh. Semua orang melompat kaget, tidak mengerti mengapa Peng Wansheng menamparkan bangsanya sendiri. Lain kali jika kamu berani menggunakanku, aku akan membunuhmu. Peng Wansheng memelototi ahli ras kuno itu. Dengan mata Golden Peng saya, apakah Anda pikir Anda bisa menipu saya? Pakar ras kuno gemetar ketakutan. Anak kecil ini tahu kesalahannya. Peng Wansheng memiliki otoritas tinggi dalam ras kuno. Bahkan peringkat 9 Celestial tidak berani melawannya. Itu seperti yang dikatakan Peng Wansheng. Jika Empirins adalah putra mahkota, Celestial hanyalah beberapa perwira acak di bawah mereka. Ini adalah kekuatan Empirins, dominasi absolut mereka. Hanya setelah dia mengakui kesalahannya, luka di wajahnya perlahan mulai sembuh. Jelaskan secara detail. Apa yang terjadi? Tanya Peng Wansheng dengan dingin. Kali ini, ahli ras kuno tidak berani berbohong sama sekali. Dia memberikan penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi.
Kudengar bajingan itu juga seorang alkemis dan mengendalikan energi api. Dengan Heaven Incinerating Flame, dia seperti harimau bersayap, kata ahli ras kuno dengan penuh kebencian. Siapa yang tahu berapa Long Chen masuk? Tanya Sa Guangyan. Dia sangat penasaran. Hubungan hutan gelap dengan jalan yang benar tidak bersahabat. Bagaimana jalan yang benar dapat mengirim murid-murid mereka? Tidak ada yang tahu. Tapi kita bisa yakin bahwa Long Chen memiliki hubungan yang erat dengan hutan kehidupan, kata Guiyan. Dia mengungkit pertarungannya sendiri dengan Long Chen di hutan. Pada saat itu, Long Chen telah melepaskannya hanya untuk beberapa pejuang ras roh. Kalau begitu mari kita gunakan hutan gelap untuk menyerang hutan kehidupan dan memaksa mereka untuk menyerahkan Long Chen dan Evilemon, kata Sa Guangyan. Di mana Empirean jalur rusak? Siapa yang kamu kirim? Petik 2. Kesepakatan mereka adalah bahwa ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan jalur rusak semuanya akan mengirim satu dan hanya satu Empirean ke sini. Dengan begitu, mereka semua akan memiliki tingkat kekuatan yang sama, dan mereka dapat bekerja sama dengan lebih mudah. Ini Leng Yuyan, kata Guiyan getir. Nya. Sa Guangyan dan Peng Wansheng sama-sama terkejut. Nama Leng Yuyan benar-benar menakutkan. Kenapa dia tidak ada di sini? Tanya Sa Guangyan. Guiyan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu mengapa para atasan mengizinkannya datang. Dia hanya memutuskan untuk datang tanpa meminta izin. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Praktis, semua orang di jalur rusak menghindarinya seperti wabah. Tentu saja, mereka yang ingin mati adalah pengecualian. Guiyan termasuk di antara mereka. Dia memberkati kekayaannya karena Leng Yuyan tidak membunuhnya. Di jalur rusak, ada peringkat 9 celestial lain yang merasa dirinya lebih kuat dari Guiyan, lebih tampan dari Guiyan, dan yang ingin menaklukkan Leng Yuyan. Akibatnya, kepalanya akhirnya bergabung dengan tahta Leng Yuyan. Setelah itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun kepada Leng Yuyan. Sebenarnya, gerakan sebesar itu tidak cocok untuk Leng Yuyan yang akan datang. Para atasan bahkan tidak ingin dia datang. Dia datang begitu saja atas kemauannya sendiri. Setelah datang, dia mengabaikan mereka semua, dan dia bahkan tidak memberi mereka informasi apapun tentang gerakannya sendiri sebelum menghilang. Para ahli rusak di dunia roh hanya bisa bertindak untuk diri mereka sendiri. Bisakah kamu berkomunikasi dengannya? Tanya Sa Guangyan. Tidak. Dia tidak peduli dengan kami, kata Guiyan. Tapi dia tidak menambahkan apa yang dia pikirkan, orang-orang yang dia sayangi semuanya mati. Kalau begitu kita tidak perlu repot dengannya. Kami akan segera mengumpulkan pasukan kami dan memperingatkan hutan gelap bahwa kami akan memusnahkan hutan kehidupan. Jika mereka tidak ingin dihancurkan, mereka harus menyerahkan Evilemon, kata Peng Wansheng, niat membunuh melintas di matanya. 9 Star Hegemon Body Art. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1435. Dirilis. Bab 1435 Anda berani mengolok-olok saya. Long Chen dan Chu Yao bergegas pergi. Long Chen adalah seberkas cahaya, dengan sayap petir dan tanda petir di kakinya meningkatkan kecepatannya ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah naungan Starfall, dia telah menarik Chu Yao keluar dari jangkauan yang bisa mereka rasakan hanya dalam sekejap. Long Chen, itu sudah cukup. Mari istirahat sebentar. Setelah 6 jam perjalanan, suara Chu Yao terdengar. Long Chen menatapnya dan ketakutan melihat wajahnya pucat. Dia buru-buru berhenti. Apakah kamu terluka? Chu Yao menggelengkan kepalanya. Saya tidak terluka. Kekuatan guntur Anda sangat tidak nyaman bagi saya. Saya tidak takut dengan kekuatan petir orang lain, tapi kekuatan petir Anda sangat sulit untuk ditanggung. Petik 2. Long Chen menyadari masalahnya. Kekuatan gunturnya berasal dari petir kesusahan 9 langit. Tujuannya adalah kehancuran murni. Adapun Chu Yao, dia mengolah Life Dao. Keduanya tidak cocok. Dia segera menyingkirkan kekuatan gunturnya. Ini benar-benar cukup jauh. Kita bisa istirahat. Long Chen menarik Chu Yao ke danau terdekat. Keduanya duduk di tepi pantai. Saat berlari, Long Chen telah meninggalkan banyak jejak yang menyesatkan. Bahkan jika mereka sedang diikuti, mereka harus memiliki waktu beberapa hari sebelum mereka menyusul. Dalam perjalanan, Chu Yao telah difokuskan untuk menyembunyikan fluktuasi spiritual dan aura mereka. Melacak mereka akan sangat sulit.
Satu-satunya kemungkinan adalah jika mereka menyebar dan mencari di area yang luas. Tapi melakukan itu sama saja dengan bunuh diri. Selain Sa Guangyan dan Peng Wansheng, siapa lagi yang bisa mengancam Long Chen? Jika mereka berdua berpisah, maka jika mereka menghadapi Long Chen dan Chu Yao sendirian, mereka akan berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Jadi Long Chen merasa bahwa selama keduanya tidak bodoh, mereka tidak akan mengejar. Dengan kata lain, keduanya pada dasarnya aman. Medan perang ini sangat besar, sehingga mencari mereka berdua akan seperti mencari jarum di lautan. Maafkan saya. Baik kekuatan petir dan energi api saya tidak sesuai dengan energi kayu Anda, kata Long Chen. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa dia bukan kultivator petir, juga bukan kultivator api. Kalau tidak, auranya benar-benar akan sulit untuk didekati Chu Yao. Sekarang Long Chen menginginkannya. Semua jejak energi petir dan apinya lenyap. Itu mengangkat tekanan pada Chu Yao. Mengapa begitu sopan? Setelah berpisah begitu lama, apakah kamu mulai merasa asing denganku? Chu Yao tersenyum ringan. Bagaimana itu mungkin? Aku calon suamimu. Bagaimana kita bisa menjadi asing satu sama lain? Long Chen juga tersenyum. Dia dipenuhi dengan rasa syukur di dalam. Dengan bakat, posisi, dan kecantikan Chu Yao, dia memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia menyatakan dia sebagai suaminya dan menolak semua orang itu. Satu-satunya yang dia izinkan di dalam hatinya adalah dia. Chu Yao bersandar di bahu Long Chen. Dia melihat ke danau yang tenang. Saat ini, dia merasa diberkati. Apakah kamu berhasil mendapatkan pedangnya? Apakah ada masalah? Setelah beberapa saat, Chu Yao tiba-tiba bertanya. Pedang hitam itu benar-benar menakutkan. Dia secara alami sedikit khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi Long Chen. Awalnya, saya hanya mengujinya, tapi saya tidak berharap bisa mendapatkannya dengan bantuan orang tertentu. Chu Yao, tebak siapa yang saya lihat? Long Chen langsung menjadi bersemangat, hampir terlihat seperti anak kecil. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Jangan beritahu saya bahwa Anda melihat Sovereign. Chu Yao tertawa. Bagaimana kamu tahu? Long Chen terkejut. Sekarang Chu Yao terkejut. Kamu benar-benar melihat Sovereign. Long Chen memberitahu Chu Yao tentang apa yang telah dia lalui di ruang misterius itu. Sebenarnya, dia mencoba untuk menjaga ekspresinya tetap tenang, tapi tidak ada cara untuk mengendalikan dirinya. Mendengar cerita Long Chen, Chu Yao sangat terkejut. Dia memegang tangannya, kagum. Long Chen, kamu luar biasa. Bahkan penguasa memiliki harapan tinggi untuk Anda. Anda pasti akan menjadi sosok yang mengguncang dunia. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya pikir itu tidak mungkin. Saya tidak memiliki ambisi seperti itu. Saya juga tidak memiliki tujuan yang begitu besar. Aku tidak seperti penguasa yang melindungi dunia ini dengan kekuatan penuh mereka. Dalam hati, saya hanya perlu melindungi Anda dan orang lain. Sedangkan untuk bagian dunia lainnya, mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Long Chen penuh rasa hormat dan hormat kepada penguasa. Itu karena dia tidak akan pernah bisa seperti mereka. Mereka benar-benar tidak mementingkan diri sendiri dalam mempertahankan benua. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang begitu agung. Yang dia ingin lakukan hanyalah melindungi apa yang dia miliki. Dia egois. Dia tidak bisa seperti penguasa. Meskipun Sovereign Yunsang tidak memberitahunya bagaimana dia meninggal, dia percaya bahwa sosok dewa seperti mereka mampu hidup selamanya. Pasti ada semacam rahasia di balik kematian mereka. Rahasia itu sangat mungkin terkait erat dengan benua surga bela diri. Untuk benua surga bela diri, para penguasa telah membayar terlalu banyak. Jika itu untuk orang yang dia cintai, Long Chen tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupnya. Tetapi dia tidak dapat melakukan hal seperti itu untuk orang-orang yang tidak berhubungan dengannya, dan tentunya bukan untuk musuh-musuhnya. Jadi dia merasa malu dengan pujian Sovereign Yunsang. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Long Chen, jangan rendah hati. Penguasa tidak dilahirkan seperti itu. Mereka mencapai puncak jalur bela diri selangkah demi selangkah seperti Anda. Menurut apa yang saya tahu, 5 generasi penguasa semuanya harus maju melalui kemunduran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai level mereka yang tak tertandingi. Ini sangat mirip dengan pengalaman Anda sendiri. Dan hanya dari percakapan Anda dengan Sovereign Yunsang, sepertinya karakter Anda sangat mirip.
Untuk menjadi kuat tetapi rendah hati. Untuk menjadi percaya diri tetapi tidak sombong. Tidak peduli apa wilayah yang Anda raih, Anda tidak pernah melupakan hati asli Anda. Itu tandanya ahli sejati, kata Chu Yao bangga padanya. Long Chen merasakan ledakan emosi dan menarik Chu Yao ke pelukannya. Hartaku, kamu benar. Terus puji aku dan jangan berhenti. Saya merasa kesombongan saya terpuaskan. Petik 2. Long Chen. Chu Yao mendorongnya menjauh, menegur, kamu bukan lagi anak-anak. Apakah kulitmu benar-benar setebal ini? Petik 2. Chu Yao tersenyum saat dia menegurnya. Sifat Long Chen yang tidak tahu malu ini masih sama seperti di Phoenix Cry Empire. Ini berarti dia masih Long Chen yang sama. Bisakah kamu mengeluarkan Evi Lemun untuk saya lihat? Tanya Chu Yao dengan rasa ingin tahu. Hanya dari fakta bahwa itu layak disegel Sovereign, pedang ini harus benar-benar menakutkan. Bahkan Chu Yao sangat penasaran. Eksistensi macam apa Evi Lemun agar bisa menantang penguasa? Ledakan. Long Chen mengeluarkan Evi Lemun, dan bobotnya yang besar menyebabkan tanah terbelah. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan beratnya. Spiritwood Foundation. Chu Yao membentuk segel tangan, dan tiang kayu tumbuh dari tanah, membentuk platform. Hanya sekali ada ratusan tiang kayu tebal, tanah di bawah keduanya berhenti tenggelam. Tetapi retakan telah menyebar dalam 100 mil, dan danau yang tenang telah lenyap ke dalam celah-celah bumi. Chu Yao dengan malu menjulurkan lidahnya. Betapa berat yang menakutkan. Long Chen juga merasa malu. Dulu ketika dia mengeluarkannya pada awalnya, dia mengira sulit untuk ditarik keluar karena formasi platform. Dia tidak menyangka berat Evi Lemun sebenarnya begitu tinggi. Tanpa Green Dragon Battle Armor, dia tidak bisa menahannya, membuatnya malu. Untungnya Chu Yao baik dan tidak menertawakannya. Pedang hitam pekat ini memiliki gambar naga yang mengacungkan cakarnya dan memamerkan taringnya di satu sisi. Itu mengancam dan kuat. Adapun ujungnya, tidak lurus. Sebaliknya, ujungnya berbentuk bulan sabit. Meskipun bilahnya hitam pekat, itu memberikan ilusi visual yang berkedip-kedip dan bersinar. Itu seperti taring iblis yang haus darah. Dengan gambar naga dan ujung bulan sabit, semuanya bersama-sama, Evi Lemun memberikan perasaan teror. Hanya dengan melihatnya akan membuat seseorang merasa seperti jiwa mereka sedang tersedot. Itu adalah senjata yang sangat berbahaya dan jahat. Tidak mungkin itu bisa digunakan. Gagang pedang awalnya kosong, tapi sekarang tanda dewa telah muncul di atasnya. Tanda ilahi ini mengandung aura penguasa. Cahaya pelangi bersinar di dalamnya. Itu adalah karakter Yun yang tertulis dalam kitab suci kuno. Itu adalah segel yang ditinggalkan oleh Sovereign Yun Sang. Yun Sang, kamu bajingan, kamu sudah mati, tapi kamu masih menyegelku. Tunggu saja, saat aku membuka segel ini, aku akan membantai semua makhluk di duniamu. Tiba-tiba, raungan keras datang dari dalam pedang. Pedang hitam itu bergetar hebat seolah-olah ada semacam kekuatan yang mencoba untuk keluar dari pedang itu. Namun, segel Sovereign mencegah energi itu keluar dari pedang. Teruslah membual. Ini adalah pertama kalinya saya kagum dengan sombong seseorang. Aku bertanya-tanya, apakah sombongmu dalam ranah percaya pada sombongmu sendiri? Tanya Long Chen. Diam. Kamu anak nakal kurang ajar, jika bukan karena Yun Sang, aku bisa membunuhmu hanya dengan pikiran. Raung pedang itu. Kemudian jika saya seorang penguasa, saya akan membunuh Anda 10.000 kali dengan kentut. Siapa yang tidak tahu cara membual? Tapi apakah menyombongkan diri ada gunanya? Mendengus Long Chen dengan jijik. Bocah, aku mungkin jatuh ke tanganmu, tapi kamu harus ingat bahwa menggunakan aku akan menimbulkan karma padamu. Karma itu bukanlah karma yang akan berakhir hanya dengan kematian Anda. Itu akan membantai semua keturunanmu sampai garis keturunanmu berakhir. Saat ini, langkah terpintar Anda adalah melepaskan saya dari segel ini. Saya bisa menerima Anda sebagai murid dan membunuh semua musuh Anda di dunia ini, kata pedang. Karena segel Sovereign, art menyihir jiwamu telah kehilangan sebagian besar efeknya. Anda tidak boleh mempermalukan diri sendiri dengan mencoba menggunakannya. Saya bukan idiot seperti Sa Guangyan dan Peng Wansheng. Saya sangat berpengalaman. Saya makan lebih banyak garam daripada yang Anda makan nasi seumur hidup Anda. Bibir Long Chen mencibir. Long Chen, ini lebih tua darimu, Chu Yao mengingatkan. Membual ini agak terlalu dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, ini adalah senjata yang berasal dari era Sovereigns. Tidak apa-apa, pedang tidak makan nasi, jadi aku masih benar.
Long Chen mengangkat bahu. Brengsek, kamu berani mengejekku. Ki hitam tiba-tiba meledak keluar dari pedang bersama dengan aura yang menakutkan. Nine Star Hegemon Body Art.